Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Kopi Morning episode 8 tahun 2025. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Biotizen yang hadir pada kesempatan kali ini. Biotizen, bagaimana kabarnya? Dimanapun Biotizen berada, kami akan selalu doakan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan untuk Biotizen semua. Biotizen belajar tak berhenti di ruang kelas atau di ruang laboratorium. Kadang ilmu justru datang dari perjalanan jauh, dari pengalaman, pertemuan, dan cara pandang baru di tempat asing. Biotizen, dalam edisi Kopi Morning kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Bapak Patia Hekmatyar. Beliau adalah dari Departemen Pengujian Mutu Mikrobiologi yang baru saja menimba ilmu di Belanda. Dan beliau akan berbagi tentang bagaimana pengalaman kuliah di negeri kincir angin membuka wawasan baru dalam dunia life science, khususnya dalam pengujian mutu mikrobiologi. Biotizen, Kopi Morning kali ini spesial untuk Biotizen semua. Kita akan mendapatkan oleh-oleh dari Belanda, yaitu cerita, ilmu, dan inspirasi dalam negeri kincir angin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kang Patia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Kang Patia aja Kang kan? Fatia boleh di departemen sih panggilnya Kang Asep, Oh, tapi Kang Fatia Asep. aja. Padahal nama saya Asep tapi Iya, dipanggil Atta. Kalau Kang Patia tapi panggil Asep Asep. ya. Karena Jadi Asep itu Sunda itu panggilan kesayangan kan. betul Pak. Oke, saya panggil Kang Patia aja Kang ya. Fatia aja Nah, biar nggak dua. kayaknya generasi kita nggak jauh beda. Kayaknya nggak jauh Pak. Boleh Kang Patia memperkenalkan diri ke Biotizen mungkin? Baik, Bismillah. Halo Biotezen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Hekmatyar, biasa dipanggil Fatia atau mungkin Asep ya. Saya dari Departemen Pengujian Mutu Mikrobiologi dan ya kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang eh, pengalaman magister saya studi di Belanda. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berbagi pengalaman kalau kita bahasakan dengan bahasa casual gitu ya, Betul? kita akan mendapatkan Kang Patia memberikan oleh-oleh gitu ya. Ya, Dan kita akan insya Allah. Biotizen akan mendapatkan oleh-oleh tersebut. Semoga. Eh, Kang Patia, terima kasih sudah membuatkan materi yang akan disampaikan ke Biotizen sebagai oleh-oleh. Tapi sebelum itu ada pertanyaan sebagai pemanas nih. Iya, Pak. Sebenarnya Kang Patia mendapatkan eh, kuliah atau belajar di Belanda ya, Belanda S2, Betul. S2 ya. Itu mendapatkan beasiswa, biaya sendiri atau seperti apa Kang Patia? Baik, jadi saya dulu mengajukan beasiswa, Pak, di LPDP. Saya mengajukan dulu di awal, kemudian alhamdulillah setelah dapat saya mengajukan ke Bio Farma dan alhamdulillah ACC. Kurang lebih Oke, seperti jadi itu. beasiswa LPDP, LPDP, terus pengikatan ya, istilah dengan pengikatan dengan Bio Farma betul. sebagai penugasan. Penugasan, Mhm, permohonan izin gitu ya ke mhm. atasan, kemudian lanjut ke Bio Farma, ke HC, ke direksi, dan alhamdulillah ACC dan statusnya sebagai penugasan belajar. Oke, berarti selain dapat beasiswa full dari LPDP ya, Ya, living cost dan sebagainya full, living cost dan tuition fee, tuition fee, SPP betul, betul. Tanpa keluarga dengan keluarga, dengan keluarga. Untuk beasiswanya tanpa tanpa keluarga, tapi keluarga. alhamdulillah bisa bawa keluarga. Oh, additional berarti ya, Ada tapi biaya additional. sendiri berarti ya, Ya, yang keluarganya maksudnya ya. betul. Oke, oke. Tapi dari Bio Farma full masih penugasan Alhamdulillah, dinas ya berarti ya. alhamdulillah ya, penugasan dinas Ah, full, Pak. Oke, Biotizen tadi spill sedikit cerita yang sangat menarik. Bagaimana bila bisa dapatkan lulus LPDP mungkin ya, tapi kita akan bahas oleh-oleh tersebut nanti karena Kang Patia akan menyampaikan oleh-oleh yang besarnya dulu ya berupa materi-materi yang akan disampaikan pada Biotizen. Untuk itu Kang Patia kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya tadi oleh-oleh mungkin kata Pak Asep terkait pengalaman saya, mungkin semoga ada wawasannya, ada ilmunya yang bisa dibagikan bersama Biotizen. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin mulai aja presentasinya. Ya terima kasih. Jadi kurang lebih ya ini yang bisa saya sampaikan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Oleh-oleh dari Belandanya berupa cerita, ilmu dan semoga ada inspirasinya juga dari negeri kincir angin ini. Next. Baik, tadi kita sudah perkenalan juga. Nah, profil singkatnya ya, saya Fatia, sekarang ditempatkan sebagai staf Departemen Pengujian Mutu Mikrobiologi. Saya masuk ke Bio Farma itu di tahun 2015, Pak. Jadi Hmm. sudah 10 tahun mungkin ya berjalan.
Pendidikannya dulu dari ITB, program studi biologi, lulus 2013 dan melanjutkan alhamdulillah di Wageningen University and Research dengan program studi bioteknologi spesialisasi di bidang medis dari 2022 hingga tahun kemarin. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya, mungkin ini konten yang ingin saya berikan. Pertama, ya mungkin beberapa fokus. Pertama mungkin mengapa Belanda ya, mengapa akhirnya saya memilih Belanda pada saat itu. Kemudian perkuliahan, tesis, dan berbagai aktivitas yang dilaksanakan di sana. Mungkin ditutup dengan Q&A session. Dan mungkin nanti bisa diskusi juga terkait tadi mungkin yang disampaikan Pak Asep tentang beasiswanya. Di sini saya ingin menunjukkan di gambar paling atas itu adalah kedutaan Indonesia di Belanda. Kemudian itu waktu saya bersama keluarga sampai pertama kali langsung heboh ya pengen foto di IM Amsterdam. Dan terakhir itu adalah suasana perkotaannya di Amsterdam itu ada yang pakai sepeda gitu ya, ada orang jalan dan kurang lebih gedung-gedungnya itu seperti itu. Lanjut, next. Baik, fokus satu kita adalah mengapa Belanda. Jadi poin pertama bisa diklik mungkin operator. Jadi yang pertama itu adalah jadi Belanda ini bukan native speaker, jadi mereka bukan negara English speaking country, tapi masyarakatnya itu 95% berbahasa Inggris. Jadi ibaratnya mereka itu tidak akan menilai bahasa Inggris kita gitu ya karena grammarnya salah atau apa karena sama-sama belajar. Itu yang saya suka dan itu pun saya confirm oleh teman saya gitu ya. Ya kita memilih Belanda karena bukan bahasa Inggris itu bukan bahasa utama mereka tapi mereka bisa. Kemudian yang kedua adalah Belanda itu punya 13 kampus riset karena negaranya kan nggak terlalu kecil ya, tidak besar, tapi merupakan kampus-kampusnya itu banyak yang di 200 besar dunia. Maka dulu semua list Universitas Belanda itu masuk ke LPDP 12 dari 13-nya. Itu pun yang tidak masuk itu karena spesialis di bidang hukum gitu. Jadi tidak umum ya. Nah, jadi 12 dari 13 kampusnya masuk list LPDP, berarti sistem pendidikannya baik gitu pada saat itu. Selanjutnya, ya letak geografisnya itu di tengah-tengah Eropa. Jadi ini mah mungkin ada visi misi lainnya. Jadi ya kalau misalnya pengen jalan-jalan agak deket juga gitu, Pak. Jadi ada Belgia, Perancis, Luxembourg, Jerman itu deket gitu ya semuanya. Jadi ya mudah dijangkau. Selanjutnya sejarah yang kental dengan Indonesia. Jadi ketika ngobrol dengan orang tua gitu ya, itu mereka tuh sangat kenal dengan Indonesia dan bahkan banyak makanan yang kita tuh nggak kaget gitu ya, karena misalnya kerupuk, terus sambal kacang itu mereka suka namanya sate sos, kemudian tempe mereka biasa gitu ya. Dan ya memang setelah saya menjalankan studi di sana, ada juga kultur yang wah menarik sekali untuk diaplikasikan dan dipelajari seperti directness-nya mereka tuh straightforward, jadi ngomongnya itu langsung itu saya suka gitu ya dan mungkin saya terinfluence sampai sekarang gitu Pak dengan straightforward-nya teman-teman dari Belanda ini. Kemudian mereka itu tepat waktu dan karena Belanda itu toleransinya sangat tinggi, memang ini ada plus minusnya ya. Jadi plusnya sangat mudah untuk berbaur, mereka menerima kita apa adanya, tapi memang sangat diversity-nya, keragamannya sangat tinggi. Jadi mereka sangat terlalu toleran sih ya, bisa dibilang. Tapi itu plus minus. Selanjutnya untuk fun fact-nya, Belanda itu dengan besarnya itu hanya lebih gede sedikit dari Jawa Barat, tapi mereka negara penghasil kentang kedua setelah Amerika. Jadi ilmu pertaniannya sangat berkembang di Belanda ini. Kemudian mereka juga negara penghasil keju pertama, bunga juga eksportir pertama di dunia. Kemudian yang bisa dibilang sebagai negara kincir angin karena kincir angin tradisionalnya itu dipertahankan. Jadi banyak sekali UNESCO World Heritage di sana karena kincir anginnya itu atau windmolen-nya itu dipertahankan di sana. Kemudian ada dam juga. Jadi dam itu kanal-kanal ini. Jadi si Belanda ini kadang ada beberapa area yang di bawah laut tapi mereka mempertahankan agar tidak tenggelam karena mereka punya sistem kanal yang sangat baik. Selanjutnya, baik bahasa, ini fun fact yang sangat saya kaget juga ketika ke sana karena banyak sekali bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda yang serapan dari bahasa Belanda. Oke. Gitu, Pak. Kantor, bioskop, oma, opa, tante, om, bahkan patlot itu dari bahasa Belanda.
Mungkin karena sejarah yang kental dengan Indonesia itu ya, yang sejarah Betul, tanda kutip kita betul, Pak. pernah dengan Belanda Iya, berapa iya. ratus tahun gitu ya. Ya, dengan adanya kolonisasi Kolonisasi juga ya. dari Belanda yang dulu lama banget itu, Heeh, jadi benar-benar kental sekali budayanya dengan Indonesia. Banyak istilah-istilah Indonesia juga di sana, oke. seperti itu. Oh iya, tinggi badan mungkin, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, biotizen yang belum tahu, tinggi badan rata-rata Belanda itu tertinggi di dunia. Mmm, Tingginya rata-rata 183, sekian, mendekati 184 untuk mhm. laki-laki, dan perempuannya 170-an. Itu paling tinggi ya di dunia. Seperti itu, next. Mungkin selanjutnya, kenapa saya memilih, Wageningen, Wageningen University. Pertama tentu saja karena saya keterimanya di sana, karena Berarti keterimanya di sana, daftarnya itu ke beberapa saya university daftar ya? ke beberapa university, Oke. memang target saya yang, kampusnya 2 tahun Mhm, memberikan studi itu biasanya di area Eropa daratan. mhm, Nah itu Belanda, saya dapat alhamdulillah di Belanda dan Swedia. Cuman yang saya ambil Belanda karena risetnya cukup menarik bagi saya gitu, mhm. Pak. Jadi memang kalau ini Wageningen kenapa saya pilih ya pure hampir semuanya karena, berikatan relate dengan studi saya gitu, yang saya tuju. Jadi di sana ya risetnya juga baik. Baik, selanjutnya perkuliahan ya, ini beberapa yang memang berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Mungkin biotizen yang tertarik kuliah di Belanda perlu tahu ini. Yang pertama, menggunakan sistem periode. Jadi periode itu berbeda dengan semester. Kalau semester di Indonesia mungkin secara umum ya, Pak, ya, Mhm, itu, semester 1, semester 2 gitu dengan 5, 6 mata kuliah per semesternya. Kalau di sana sistemnya periode, periode itu hanya 2 bulan. mmm. Jadi setahun itu dibagi 6 periode, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Gitu, Bukan Pak. triwulan ya? Bukan, bahkan cuman periode. Jadi di 2 bulan itu kita hanya mendapatkan 1 matkul atau 2 mata kuliah saja, pagi, Oke. sore gitu, setiap hari itu. Jadi, sangat fokus. Kalau buat saya itu sangat cocok karena, lebih fokus aja gitu ya. Jadi sistemnya sistem periode, kemudian metode pengajarannya sangat berbeda dengan di Indonesia yang Mhm, saya rasakan. Jadi ada satu mata kuliah kalau kebutuhannya itu kamu emang untuk menulis riset, isinya menulis semua. mmm, Jadi tulis, menulis terus gitu. Atau isinya juga ada satu mata kuliah namanya Bioprocess Design. Kita dikelompokkan dan satu kelompok itu khusus, eee, apa ya, mengintegrasikan ilmu yang didapat dengan dunia industri. Jadi isinya kerja kelompok terus selama 2 bulan bersama orang yang sama. Nanti mmm, banyak presentasi. Jadi kayak project itu, Pak. Jadi nanti ada yang project leader, ada yang jadi, quality, ada yang jadi tim, finansial gitu-gitu. Itu seru banget. Jadi metodenya tergantung dari kebutuhan dari mata kuliah itu. mmm, Seperti itu. Kemudian info mata perkuliahannya yang sangat detail. Jadi sebelum kita memilih, kita, lihat dulu sistem penilaiannya seperti apa. Tadi ya apakah dia itu writing 100% atau diskusinya banyak, itu bisa dilihat. Terus, syarat-syarat untuk mata kuliah itu juga sangat jelas dan apa yang akan kita pelajari, jadi kita ada bayangan, mmm. seperti itu. Kemudian perkuliahan cenderung lebih santai, untuk mata kuliah di kelas sendiri, itu bebas. Jadi kalau mau masuk, enggak itu terserah asal ujian bisa. Nah, Mmm, karena waktu awal-awal saya juga mengerti bahasa Inggris aja terseok-seok, jadi saya banyak bolos gitu ya di awal, tapi mereka punya apa, sistem kayak, recording. Jadi mhm. kita bisa nonton lagi di rumah gitu ya. Di awal-awal saya seperti itu, meskipun ternyata memang kurang efektif juga karena memang di kelas itu yang terbaik gitu ya. Cuman kalau masih belum Mhm. paham kita bisa ulang-ulang. Tapi ada jadwal yang harus ke kelas? Nggak ada, Pak. Oh, Jadi nggak ada? bebas. Jadi ke kelas tuh ada jadwalnya, tapi Oke. kalau mau datang nggak di absen gitu ya, udah terserah. Ah, Kadang-kadang kalau jadi dosennya harus enak, kalau nggak enak jadi nggak ada yang ke kelas, Pak. Gitu. Jadi, dan kita itu harus menilai dosen. Jadi ah, ada penilaian untuk dosen, nanti dosen itu akan balik ke kita nanya lagi, "Saya sudah bagus belum?" mhm, Gitu. Jadi, mhm, itu yang mungkin memang efeknya ke yang angkatan mendatang gitu ya, tapi mereka membutuhkan itu gitu. Jadi mhm. kuliahnya cenderung lebih santai, cuman ya hati-hati, saya juga mengulang beberapa mata kuliah, Pak. Nah, Nanti ceritalah. Gitu. kelemahannya mungkin nggak ada katakanlah motivasi atau tekanan untuk kita ini ya, Nggak ada. Jadi memang kelemahannya harus ya? dari biasanya orang Belanda yang melanjutkan studi memang mereka sangat eager gitu ya, sangat pengen gitu Mhm, untuk itu. melanjutkan studinya. Jadi memang dari diri sendiri Mhm, awalnya dan mereka sangat santai itu dalam artian mereka nggak mau dipanggil Mister, Sir, mmm, mereka sukanya dipanggil nama. Kayak, "Maaf ya Pak," kayak mmm. Asep gitu langsung, Pak. Jadi, Nah, mereka nggak itu salah suka. satu budaya di sana ya? Budaya Salah satu. di sana lebih santai, tidak banyak inilah ya, kayak kalau di budaya timur kan Mhm, lebih mhm, sopan gitu ya, mhm, kalau mereka mhm, cenderung sangat santai, mhm, seperti mhm. itu. Kemudian ada sistem study advisor,
Karena tetap ya yang namanya perkuliahan di jenjang yang pendidikan tinggi mungkin stres ya. Jadi setiap orang itu dapat study advisor. Jadi semacam wali lah ya, wali. Tapi itu bukan di luar kelas. Saya mendapatkan wali khusus untuk perjalanan saya studi itu walinya sama sampai saya lulus. Nah, biasanya orang yang internasional dipasangkan dengan dosen yang internasional juga agar paham gitu kita teh orang luar. Saya dulu dapatnya orang Inggris gitu, Pak. Oke, setelah yang terkait dengan pendidikan, kehidupan Saya kuliah cerita sama semuanya, juga. sama cerita pribadi, masalah di kelas, masalah dengan teman itu semuanya ke study advisor ini. Itu enak banget karena sampai saya disuruh ke psikolog gitu ya, tapi itu tuh beneran terstruktur. Tapi saya nggak dapat jadwal karena yang ngantri psikolog banyak. Gitu. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah karena masalah saya kan mengulang mata kuliah beberapa dan itu bikin stres dulu gitu. Jadi alhamdulillah study advisor ini sangat membantu bahkan sampai akhir memilihkan materi tesis itu sama study advisor juga kita diskusi. Dia kayak mentor kehidupan. Mentor kehidupannya, di Pak. sana. Betul. Bahkan kalau kita butuh, saya tesisnya pengen tentang ini yang jarang orang-orang dapat gitu ya. Dan beliau yang mencarikan koneksi gitu-gitu. Nanti saya harus ngapain? Kalau tugas akhirnya sama beliau juga? Tidak. Tugas akhirnya beliau yang nyariin. Nanti ada spesialis. Ada spesialis, nanti saya dapat dosen pembimbing beda lagi, Pak. Oke, gitu. Itu study advisor yang menurut saya itu sangat bermanfaat gitu ya. Kemudian yaitu sistem punctuality and appointment ya orang-orang Belanda suka dengan tepat waktunya. Kalau ada apa-apa mereka tidak suka, dosen itu tidak suka langsung datang. Kita bikin janji dulu, itu memang sesuatu yang ya habit aja seperti itu. Dan budayanya tepat waktu. Tepat waktu, Pak. Jadi kereta pun ketika kita mau datang tuh udah ada berapa menit lagi datang. Jadi orang-orang tuh udah siap gitu. Kalau keretanya delay itu ada pemberitahuan langsung real time gitu semuanya. Dan menjunjung tinggi WLB, kita nggak boleh kerja di hari Sabtu Minggu. Kalau kerja di hari Sabtu penilaian kita malah berkurang. Gitu. Oke. Ya lucu, ada lucu sih kadang-kadang. Seperti itu. Mungkin next aja. Ya, di perkuliahan mungkin ini ya galeri-galerinya aja sih ya. Jadi saya cukup ceritakan itu kondisi kelasnya. Nah, kalau di Wageningen ya saya kurang tahu untuk kampus lain, kita satu mata kuliah itu dosennya banyak, tergantung keahliannya. Jadi pada saat ini di gambar itu ada 2 dosen, 1 dosen utama, 1 dosen yang mengisi pada hari itu. Ini yang mana yang dosennya? Yang tengah ya? Yang tengahnya yang dosen tamunya, yang dosen pengampunya yang pinggir. Ya itu sekelas tuh segitu, itu tergantung dari yang ngambil aja sih, Pak. Karena yang ngambil ini kelasnya kelas bisnis, jadi sedikit. Itu paper yang itu ada project ya? Ini lebih ke banyaknya ke presentasi orang-orang yang sukses gitu, Pak. Namanya dulu Biobased and Circular Business. Jadi bisnis yang sirkuler gitu ya, berkelanjutan. Selanjutnya untuk yang kedua itu ketika saya mengambil mata kuliah molekuler imunoteknologi, ini vaksin banget. Jadi ini tentang teknologi imun. Ini kita bikin paper, jadi kita dikelompokkan berempat, kita harus bikin project tentang sistem imun yang ingin kita aplikasi dari teknologi sistem imun yang ingin kita bawa gitu ya. Tapi saya lupa topiknya apa. Sudah lama. Nah tadi itu yang study advisor saya itu yang di gambar ketiga. Itu dari Inggris bapaknya. Jadi ngerti juga kita tuh orang luar, jadi cara hidup di Belanda seperti apa. Di yang keempat itu project yang tadi saya cerita tentang saya lupa, bioproses design. Ya, bioproses design itu ini sekelompok bermacam-macam negaranya. Jadi banyak konflik gitu loh, Pak. Jadi kita belajar manajemen konflik karena beda kultur, beda sistem gitu ya. Ada yang lebih tegang, anaknya ada yang santai, macam-macam. Nah, ini waktu yang saya tunggu yang terakhir makan siang. Karena makan siang tidak perlu mikir Bapak Ibu. Jadi saya biasanya istri saya bikinin makanan, terus saya undang teman-teman bule buat coba makanan Indonesia. Kadang-kadang kita potluck juga. Potluck itu jadi masing-masing bawa makanan dan mereka sangat menghormati. Botram itu Pak budaya Belanda sangat botram pisan. Gitu. Jadi sebenarnya mereka dari kita ya? Mungkin kayaknya dari kita sih itu. Saya curiganya karena biasanya mereka masak banyak terus bawa terus gantian gitu ya, sharing gitu. Kalau ini di kantin kampus? Di kantin kampus. Ini di ruang komunal gitu, bareng-bareng. Biasanya kita bawa makanan masing-masing terus gantian. Kadang-kadang saya bawa bakso gitu ya. Biar ngebakso juga gitu di kampus ada kesempatan. Ini makanan favorit ya? Iya, Pak. Betul. Seperti itu, Pak. Kalau galeri labnya seperti ada kayaknya itu foto terakhir.
Oke, Saya tuh nanti banyaknya ya. foto sama orang, Pak, jadi jarang keadaan-keadaan gitu. Oke, siap. Kita lanjut dulu, Lanjut silakan, dulu Pak. mungkin. Hmm. Nah, itu tuh foto terakhir tuh, Oh iya, kondisi iya. di lab, mata kuliah Molecular Virology, itu satu partnernya berdua gitu ya. Mhm. Jadi tergantung kebutuhan di kelas. Kalau ini mata kuliah biasa, jadi bukan project, jadi satu kelompok cukup 2 orang dan kita tuh harus milih sendiri, Pak, kelompoknya. Hmm. Jadi kadang, aduh ini sama siapa ya, karena nggak punya kenalan juga, gitu. Kurang lebih itu sama Iran. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin Nah, ini tesis mulai agak berat nih ya. berat. Saya juga, aduh, Silakan. sulit ya. Itu Eh, temannya begonya dari itu ya, lab science ya, silakan ya. Betul. Ini sebenarnya tujuan saya dulu S2 itu, mungkin tadi belum sempat banyak cerita. Saya ingin menjembatani karena kan di Bio Farma banyak sekali regulasi, Pak. Mhm. Jadi ingin kayak sebenarnya bagaimana ya cara menjembatani regulasi yang rumit itu kita interpretasikan dengan lebih baik. Karena saya ditempatkan di environmental monitoring, dulu kan banyak sekali regulasi, jadi benar nggak ya cara interpretasi kita gitu. Nah, Mhm. ternyata ada topiknya, Pak. Cuman memang sangat general, tidak tidak terlalu berhubungan dengan farma, tetapi saya intinya adalah tentang mirip-mirip QRM, mungkinnya kalau di biofarma QRM. Jadi membuat safe by design ketika kita akan membuat suatu studi terkait penemuan baru lah ya, Mhm. inovasi, kita berinovasi, kita itu menilik dulu karena ini bioteknologi, jadi safe by design itu seperti apa. Jadi kita memetakan apakah proses yang akan kita lakukan ini aman atau tidak. Karena Mhm. biotek itu kan berhubungan dengan agen hayati ya, Iya, makhluk hidup iya. gitu. Mhm. Nah, jadi saya mengusung judulnya itu adalah mengintegrasikan safe by design pada sirkular bioekonomi, ekonomi sirkuler. Kenapa? Karena sulit juga untuk mengintegrasikan topik yang ingin saya bawa Mhm. di Belanda karena Belanda itu ternyata nih hati-hati mungkin Biotizen nanti fokus di Belanda itu adalah tentang bagaimana mengubah sampah itu menjadi produk lagi. Ah. Jadi sirkuler gitu, sampah itu tidak berhenti di TPU ya, Mhm. tempat pembuangan lah ya. TPS. TPS ya, Tempat pembuangan TPS sampah. tempat pembuangan sampah atau Mhm. tempat pembuangan akhir, tapi bisa kita manfaatkan kembali gitu. Jadi saya mencari feedstock atau bahan baku dari bisa dibilang sampah ya dalam Mhm. tanda kutip Mhm. menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai gitu. Mhm. Jadi intinya tentang safe by design ini. Nah, dulu karena saya penelitiannya mencoba untuk mencari yang gratisan juga ya Pak Mhm. ya, biar nggak keluar uang lagi, Mhm. ya keluar biaya. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Infrastruktur dan Water Management di Mhm. Belanda. Jadi didanai oleh kementerian. Nah, Di luar dari LPDP nih berarti? ini di luar dari Biayanya LPDP ya? karena mahal banget Pak penelitiannya kalau mau Penelitian sendiri. dari LPDP nggak di Bisa sebenarnya ada, cuman untuk S2 sepertinya tidak semasif itu. Oke. Dan yang kedua, biasanya yang saya tahu, saya lupa Pak, tapi Mhm. LPDP itu menyediakannya itu kalau kita mau publikasi. Ah. Publikasi itu ada biaya dikasih dari LPDP Mhm. atau kita mau seminar Mhm. internasional, misalnya ada seminar internasional di mana kita mau ikut itu bisa. Oke. Tapi saya lupa untuk dana tesis sendiri. Mhm. eh, Setahu saya ada gitu Pak, tapi kebetulan saya dulu dapatnya dari kementerian. Kementerian ini dulu mengajukan atau dari Jadi kampusnya? saya yang mengajukan, jadi di kampus itu ada suatu proyek, saya mengajukan ke dosen saya, Pak, Oh, saya mau I ikut ke see. penelitian Ah. Bapak. Saya tertarik dengan topiknya, backgroundnya saya ini, saya kerja juga kan Mhm. dulu di Bio Farma tuh, ya ingin memecahkan ini gitu. Terus dosen saya tertarik, oh ayo kita gabung aja gitu, Wes, luar gitu ya biasa. Pak ya. Siap, siap. Eh, nah jadi research question-nya, jadi apa sih challenge-challenge ya yang sangat penting yang kita harus mengintegrasikan ke dalam safe by design. Emang kompleks sih Pak sebenarnya. Aduh saya gimana ya? Agak kompleks ya. Heeh. Dosen saya juga akui ini kompleks materinya. Mhm. Jadi tidak semudah itu. Makanya saya juga itu hanya sebagian kecil akhirnya karena waktu terbatas. Mhm. Jadi saya itu ke area-area literatur review dan jadi saya malah akhirnya ke interview Pak banyaknya. Mmm. Banyaknya saya interview, jadi mirip social science ya. Jadi Ah, akhirnya saya banyaknya studi regulasi, studi literatur, dan interview ke beberapa stakeholder. jadi sumber-sumber data untuk, tesis ini dari interview dan sebagainya Banyaknya itu dari ya? interview dan Banyaknya dari seperti itu ya? literatur review gitu. Literatur Karena itu review. tujuannya tadi untuk memetakan step-step apa sih yang kritis ketika kita akan mendesain suatu inovasi bioteknologi. Mhm.
Jadi ini sangat umum gitu untuk bidang biotek, tidak hanya farma gitu ya, Mhm. tapi bisa diaplikasikan di farma. Kemudian risiko-resikonya, kenapa memilih ini, Mhm. kenapa memilih itu, kita harus kenapa memilih mikroba A misalnya, Mhm. atau mengapa memilih feedstock-nya tuh dari sampahnya tuh yang ini, Mhm. gitu, Pak. Makanya concern-nya adalah ke keamanan mungkin ya, Mhm. karena, feedstock-nya itu kebanyakan dari, byproduct atau yang kita biasa sebut sampah. Selanjutnya kita lihat visibility-nya, terus, usability-nya kemungkinan enggak gitu ya. Nanti, saya cerita sedikit tentang Valley of Death Industrial Biotech untuk selanjutnya dan rekomendasi apa yang kita bisa berikan, dilema-dilema apa sih Mhm. gitu, Pak. Jadi ini sebenarnya lebih kalau dosen saya bilang science communication, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang rumit menjadi bisa diterima oleh semua orang. Science communication, Science cocok nih di communication. sini nih. Tapi khusus science, Pak, karena ya ini ya saya awalnya dari Bio Farma juga sih pengen menjembatani, tapi ternyata ya topiknya kurang lebih seperti Iya. ini. Komunikasi itu kan mencoba memudahkan Iya sesuatu yang betul, rumit, kita sampaikan ke betul. menjadi lebih mudah gitu ya? Iya, karena masalah utama di Belanda ya, Mhm. ketika orang-orang mendengar, "Eh, dari sampah." "Ah, enggak mau pakai, itu kan Oke. kotor." Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan Narasinya itu, seperti apa? narasinya. Ya seperti itulah ya. Jadi, kurang lebih, tesis saya ya memang, kalau kita bahasakan agak rumit, tapi kurang lebih seperti itulah. Mungkin Mhm. next. Ya ini mungkin sedikit introduction, Valley of Death Industrial Biotech. Saya intinya aja kurang lebih. Jadi gini, di industri bioteknologi itu sebenarnya ada semacam Valley of Death atau apa ya, lembah merenya lembah Mhm. kematian. Nah, jadi di sana ada gap yang cukup besar antara inovasi-inovasi yang ditemukan dengan aplikasinya. Mmm. Jadi inovasinya atau penemuannya itu banyak banget dari, scientist, atau kita juga punya R&D lah ya di Bio Farma dari R&D-nya gitu ya. Banyak sekali Mhm. inovasi-inovasi atau Mhm. ide, tapi ketika dijalankan itu sangat kesulitan. Makanya kita harus memahami juga teknologi readiness level. Jadi levelnya itu sudah siap belum sih teknologi yang kita temukan ini untuk diaplikasikan di industri yang skalanya lebih luas gitu. Mhm. Ada kelasnya lah atau ada, tingkatannya dari 1 sampai 9 di mana 9 yang paling tinggi. Mulai dari basic principle di tingkat 1 sampai akhirnya bisa secara aktual bisa diaplikasikan gitu, Pak. Saya yakin ini di seluruh dunia akan seperti ini, gap ini Iya, akan nah selalu ada kan? ya karena tapi belum nah ini juga baru gitu, Pak, topik ini tuh baru muncul. Mmm. Makanya dosen saya sangat tertarik karena dosen saya awalnya mendalaminya di bidang industri. Mmm. Jadi kok banyak ya di industri itu tidak semua apa ya, produk biotek itu bisa aplikatif gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, akhirnya dosen saya ini yang memperkenalkan lah, salah satu yang memperkenalkan bidang ini gitu ya. Berarti kalau ini seperti ini, betul diambil dari masalah kan? Betul, diambil dari Jadi masalah awalnya. tugas akhirnya itu diambil dari masalah-masalah, Betul. baru mencarikan solusinya seperti apa? Betul, Pak. Jadi ingin mempermudah lah ya, ingin Mhm. menjembatani semua stakeholder yang ada, Mhm. gitu. Next. Nah, ini metodenya. Jadi ada 3 metode besar. Pertama, case study, literatur review. Itu jelas banyak banget baca, Pak. Jadi itu meja kerja saya. Iya. Setiap hari ada Iya. 4 paper tuh berbarengan, terus saya bikin, resume-nya, Mhm. dan lanjut sambil nyari kadang-kadang Google Translate ya, karena ieu teh naon maksudna gitu. Jadi ada juga, dimasukin ke laptop gitu ya, dan, banyak lah pokoknya, Pak. Nah, selanjutnya yang saya lakukan juga adalah stakeholder interview. Mmm. Jadi saya kami mencoba menjembatani antara 3 sektor, yaitu akademik, industri, dan regulator. Mhm. Itu sangat Bio Farma banget ya, karena kita punya R&D, industrinya sendiri, dapurnya kita, dan, regulator atau auditor lah kalau di kita. Jadi ingin menjembatani, apa sih sebenarnya yang nggak ketemu di 3 aspek ini gitu, Pak. Mhm. Nah, selanjutnya ada eksperimental case study. Jadi kita ada case study juga, tidak hanya dari sisi apa ya, teori lah ya, Mhm. tapi ada juga prakteknya. Kita mencoba lignin sisa-sisa industri pertanian atau sisa-sisa industri kertas, itu kita coba mengubah lignin menjadi kurkumin menggunakan mikroba. Jadi kan Mhm. jelas banget itu dari sampah jadi kurkumin, jadi, agen nutraceutical dibantu oleh mikroba. Semuanya itu, apa ya, pilihan-pilihan yang banyak sekali akan dipertanyakan oleh orang-orang gitu. Jadi kita harus Oke. memastikan semua yang kita ambil pilihan ini aman Mhm. gitu. Oke, di sini menarik karena Kang Patria juga dari Bio Farma, juga Betul, pengikatan dengan Bio Farma, betul, ada penugasan ke sana Bio Farma, tentu tesis ini harus
ada Integrate ya, hubungannya dengan betul, Bio Pak. Farma. Seperti apa? Metode ini bisa diterapkan di Bio Farma dan Iya. apakah sudah diterapkan? Aduh, Bapak pertanyaannya. Kok langsung pertanyaan Ya, nggak Pak, gitu aduh ya? ini tengah-tengah loh, Pak. Tengah-tengah, oh tengah-tengah. Saya jadi teringat Enggak, loh. ini menuju akhir sih. Apa tuh, ya? Cuman intinya ya saya mencoba, ya sekarang sih Hmm, sedang menjalankan, memang nggak kelihatan kali hmm, ya, hmm, cuman, di EM, di hmm, Environment Monitoring itu terakhir kan regulasi berubah di 2022. hmm, Auditor langsung di tahun depannya bertanya tentang AS continuous ya, itu ada aturan baru di 2023 gitu. Itu kemarin juga baru training sih. hmm. Jadi, kok bisa sih auditor langsung mempertanyakan padahal aturannya juga baru ada. Nah, Ah, menurut saya akan sangat relevan ketika kita belajar dulu, oke. learning dulu, Literatur review dulu. literatur review dulu. Ah, Ya jadi dari kitanya dari sistem regulasinya dulu kita pahami dulu secara hmm, mendetail, baru kita, ya diintegrasikan dengan industri kita, apakah hmm, aplikatif atau tidak, apakah applicable atau hmm. belum gitu, Dan Pak. stakeholder interview juga di Bio Farma ada Iya, juga jadi ya? masalah saya belum sih kalau Oh belum ya? stakeholder interview di sini. Di Bio Farma. Cuman mungkin dari Ke diskusi atau BPOM-nya meeting ya, Pak, interview. ya? Iya, Belum. maksudnya diskusi meeting juga Belum bisa belum. dijadikan sumber, Iya ya kan? iya. Dulu sempet sih, Pak, kayak Mhm, aduh ini dapat topik kan dulu susah, saya mhm, sempat nelpon, atasan ya, mhm. Bu Vinka gitu, "Bu, boleh nggak ya?" Ibunya ada nggak Ibu? Ibu, Bu Vin. Nah, boleh nggak ya studinya di Bio Farma aja dengan masalah-masalah di bio gitu Mhm, ya. mhm. Tapi kan nanti, perlu ke Indonesia lagi gitu ya, Pak, Betul ya. betul. Kalau di Indonesia pasti akan ketutup juga dengan Betul. pekerjaan-pekerjaan Mhm, saya. Jadi, takutnya udah fokus dulu aja di sana, dapetin dulu topiknya. Nah, ini topik yang menurut saya cukup relevan dengan betul masalah di betul. kita gitu, Pak. Bisa bisa dipraktekkan secara Iya. metodologinya Iya, ya? gimana saya cara menjembatani gitu Mhm. ya. Mungkin ke auditor belum ya, Pak, ya. Nah, Yes itu yes. memang agak sulit, tapi sekarang tuh, misalnya kita beli alat ke vendor, vendornya paham nggak ya, Mhm, alat yang dia jual itu ke mhm, kita, dia mhm. jual ke Bio Farma atau Bio Farmanya sendiri paham belum Iya, ya. Jadi produk knowledge-nya ya ya, product vendornya knowledge juga dan harus dari kaminya sudah siap belum atau belum perlu kayaknya beli alatnya karena kita belum siap, gitu-gitulah, Pak. Jadi hmm, benar-benar kajiannya lebih dalam gitu, Pak. oke, siap siap. Ya, mungkin, tanpa berlama-lama ya next ditanya lagi. Kayaknya kalau yang itu pertanyaan jadi Iya, makin panas. aduh ya. Oke lanjut, Kak. Lanjut dulu. Nah, ini intinya adalah overview-nya saja. Oke. Jadi ada feedstock, ya saya gambarkan feedstock di sini tuh lebih ke sampah. Ini karya istri saya, Pak, dulu. Ah, Dosen saya seneng, "Eh, kok bagus ya gambar kamu tumben." "Enggak, Pak, ini bikinan istri saya." jujur lagi ya. Jujur. Jadi itu ada, feedstock, kemudian Oke. ada mikrobanya kita, Heeh, masukin lah ya ke upstream. Nah, sebelum mhm, masuk ke upstream kita nilai dulu, kita lihat dulu ada engineering untuk si mhm, mikrobanya juga, metabolismenya di-engineer. Nah, proses-proses itulah yang kita pengen lihat. Setiap tahapan-tahapan itu kita pengen lihat safe by design. Ketika kita desain, kita lihat dulu QRM-nya mungkin ya di Bio mhm Farma itu mhm, kita lihat, SBD-nya, safe by design, safe-nya, keamanannya untuk setiap tahapannya. Baik di upstream maupun downstream sampai dia jadi produk, jadi ada waste-nya, ada sampahnya, terus ada agent-agent untuk, downstream, kita juga lihat apakah ini semuanya aman gitu. Bahkan dulu sampai lihat kehalalannya gitu-gitulah, Pak. Ya mereka juga concern terhadap itu gitu. mmm, Jadi setelah sampah apakah dia bisa dimanfaatkan lagi atau memang dia akhirnya ke landfill atau ke tadi ya, ke tempat pembuangan akhir gitu. Jadi semuanya kami coba lihat, mhm, keamanannya. Kurang lebih seperti itulah ya overview-nya. Lanjut. Ya mungkin, ini result-nya aja, itu dosen saya, itu dosen pembimbingnya. Nah, kita melihat apa sih step-step yang kritis untuk, safe by design implementation. Yang pertama itu feedstock-nya mhm, sustainable atau tidak gitu ya. Kemudian biokatalis di sini adalah mikroba tadi, apakah mhm, perlu di-engineer atau tidak. Kemudiannya prosesnya juga dari upstream fermentasi sampai akhirnya di downstream. Kemudian, product evaluation-nya, produknya mhm, beneran aman nggak ya, itu jelas ya, mhm, itu harus dilihat dan akhirnya waste management. Mungkin umum kelihatannya, tapi di sini harus dilihat semua aspeknya, apakah aman atau tidak. Kemudian, karena kita juga punya eksperimen, nah mhm, eksperimen tadi kita assess, kita nilai gitu ya. Nah, akhirnya setelah banyak interview dan studi literatur, memang lesson learn-nya itu, dilemanya itu adalah yang pertama terminologi, Pak. Jadi mhm, terminologi itu ternyata sangat penting di dokumen regulasi. mhm, Ketika dokumen regulasinya menyebut sampah, maka itu adalah sampah gitu. Sampah itu sudah tidak berguna. mmm, Seharusnya diganti istilah-istilah itu ternyata sangat penting. Karena jadi itu tuh kalau kayak brainstorm ya, iya, brainwash gitu. Oh,
sampah mah udah nggak berguna harusnya gitu. Jadi masyarakat juga harus diedukasi dan edukasi itu bukan ke masyarakat aja tapi ke regulator juga sebenarnya. Hmm. Tapi mungkin ya beda ya edukasinya semacam apa gitu. Berarti memang pemahaman yang sama terkait Ya, dengan item sesuatu betul misalkan, ya. itu Bahkan yang itu harus paling dasar sebenarnya terminologi itu. Yang kedua assessment tool-nya, kalau kita punya apa ya, inovasi mhm, biotek misalnya kita punya prosesnya, cara mengakses atau menilainya itu yang mana. Kalau kemarin kan kita pakainya life cycle assessment, mhm, karena mungkin produknya bukan produk farma ya, jadi, LCA cukup, tapi mungkin kalau di farma, pasti akan lebih, rumit gitu. Kemudiannya kita juga melihat limitation of study-nya, banyak sekali, batasan-batasan dari studi kami karena memang studinya terlalu luas kemarin mhm. itu. Jadi sangat, masih banyak yang perlu dieksplor gitu ya. Dan, visibility dan design study sebelum kita melaksanakan inovasi itu juga sangat penting, gitu Pak intinya. Oke next. Sebelum ditanya, oh ya. Nah alhamdulillahnya publikasinya terbit Pak. Jadi, Oke, ada satu jurnal ilmiah yang kami, terbitkan, ini baru Eee, hard file-nya saja, hard copy-nya baru ada di 15 Oktober nanti. Ini oke, baru ada di, online mhm. 3 Oktober kemarin, untung diundangnya sekarang ya, Pak, ya, jadi Ya, udah terbit. dia udah terbit ya, Iya, udah bisa diakses ya? betul. Yang kedua adalah publikasi yang sudah terbit dari tahun 2023, setelah saya, bereskan tesisnya itu adalah report ke ministry. Mhm. Jadi, nanti Pertanggungjawaban tadi ya? betul, kementerian Pertanggungjawaban nanti akan tadi? mengeluarkan regulasi baru dari Mhm. hasil tesis ya hasil penelitian lah Berarti kurang lebih. dari hasil penelitian itu pertanyaan gampang, Iya, nggak susah nggak susah? semoga bisa jawab gimana? Maksudnya memang alhamdulillah sudah diterapkan langsung oleh Betul, Pak. sendiri sana? Iya, karena memang ini kan didanai jadi harus ada pertanggungjawabannya dan harus ada sesuatu yang terbit gitu ya. Mhm, Nah, kalau yang memang yang di bawah itu memang kewajiban mhm, kami, kalau mhm, yang di atas itu ya itu mah tambahan lah ya, karena mhm, alhamdulillah di, jurnal internasional gitu. Jadi, publikasinya ya alhamdulillah ada hasil gitu yang mhm, bisa kita, bareng-bareng. Cuman memang yang paling berperan ya pasti pembimbing saya ya, mhm, itu mhm. Ibu Alexandra namanya, dan, tadi yang Bapak namanya, Yang tadi ya, Enrique ya, Enrique. Pak Enrique. Lanjut. Nah ini yang paling semangat saya ceritakan ya. Tadi kenapa? Oh Bahasan tadi yang berat, aduh saya jangan juga ditanya deh. agak deg-degan ya menjelaskannya juga. Nah kalau yang ini aktivitas di luar perkuliahan yang paling saya Oke, semangat ya, pertama PPI. Jadi PPI itu mhm, adalah wadah untuk kita, sharing ya, mhm, diskusi mhm, dan, mhm, banyak kegiatannya, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Itu yang mhm. pertama itu 17-an lah Pak, biasa. Oke, Kita lomba-lomba. Jadi malah lebih heboh di sana ya Pak ya, karena mhm, jarang gitu ya. iya, Heboh banget lomba-lombanya tuh. Kemudian yang kedua Batik Day, biasanya ada bule-bule yang, aku suka batik pengen ikut heeh, juga," gitu ya. Kemudian yang ketiga pengajian, jadi kita juga ada kegiatan keagamaannya. Yang keempat itu adalah, saya lupa nama acaranya ya, tapi heeh, ada gebyar gitulah ya, iya. kayak gebyar kalau misalnya pengenalan budaya Indonesia ke kampus. Bukan upacara bendera yang pakai baju tradisional ya? Bukan Pak, itu, Siap siap, dipakai, mereka coba pakai lah, terus kita kenalin mhm, ini nama pakaiannya. Yang kedua adalah Avicenna Muslim Student Society. Jadi karena, muslimnya juga ada gitu ya, mhm, alhamdulillah bisa bikin, student society untuk, muslim. Biasanya orang-orang Indonesia, Turki, mhm, Iran gitu ya. Kita bareng-bareng, jalan-jalan, makan gitulah Pak mhm, biasanya. mhm, Terus, explore masjid-masjid yang ada di Belanda gitu. mhm. Next. Dan banyak Nah, heritage di situ ya? banyak heritage Pak, Mhm. ya. Tapi yang PPI gampang ini pertanyaan, PPI Mhm. lah ya Iya tadi, Pak, gimana? Perhimpunan, Pelajar Indonesia itu anggotanya di seluruh dunia ya? Maksudnya mau dia di Oh iya. Amerika, di Ada China atau tingkatannya, Pak. ada Jadi ada tingkatannya? PPI Dunia, biasanya ada ketuanya. Mhm, Nah, nanti ada PPI Belanda. Nah, pas zaman saya memang ketuanya dari Wageningen. mhm, Tapi ada lagi di bawahnya PPI Wageningen. Jadi kalau saya karena anggota biasa, mhm. saya jadi PPI Wageningen. Oke, secara Nah, organisasi itu, ada dunianya, ada dunianya yang besar. maksudnya dari berbagai negara, Betul. tapi per negara pun ada Ada cabang-cabangnya, cabangnya, ada cabang lagi per kota juga? per kota, iya. Oh, I see. Iya, nanti kalau misalnya bidang eksternal Mhm, biasanya nanti dia naik ke, negara ya, mhm, PPI Belanda gitu. Berarti dia, mengkaji atau berdiskusi dengan PPI-PPI kota lain. Kalau ah, saya dulu bidangnya memang bidang, eksternal, tapi saya dengan alumni. Jadi kalau saya dulu, kerohanian kayaknya. enggak apa, saya dulu eksternal juga, cuman Oh, kalau ke alumni. kalau Dulu di bidangnya saya cari data alumni, kemudian kita sharing gitulah, iya, ya. pencarian data, Ya, database alumni ya? database Oke, alumni, nanti sip. kita reach out yang
relevan gitu Pak, kalau ada acara seperti itu. Kemudian aktivitas lainnya ya olahraga biasa, saya dulu ikutannya di badminton and squash, tapi biasanya ini orang Indonesia lagi karena biar lebih gampang ngumpulinnya. Ada juga yang ya voli, bola dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ini yang paling saya suka karena ini lebih beragam, namanya Annual Introduction Days. Jadi AID ini kita jadi peserta di tahun pertama, di tahun selanjutnya itu daftar sih jadi mentor. Saya dulu jadi mentor, eh, jadi pembimbing lah Pak untuk Iya. mahasiswa baru gitu. Ini kayak ospek gitu bukan? Ospek betul. Ospek ya? Ospek. Tapi di sana ospeknya jauh berbeda dengan di sini Pak. Isinya party terus. Ah. Jadi saya setiap party saya izin ya. Ya berbeda lah mungkin kultur Iya. juga. Nah saya ikutan acara-acara yang ya umum lah. Jadi saya langsung izin aja, kalian seneng-seneng sendiri aja. Saya harus pulang gitu ya. Cuman kayak potluck, terus acara-acara makan-makan dari unit kampus lah Pak ya. Ada ekskul kampus. Kemudian ada acara kayak perpisahan. Ini ada yang mau internship, terus kita ya ada yang mau pergi kemana, jadi kita perpisahan dulu. Di kosan siapa lah gitu. Biasa orang anak kuliahan ya Pak ya. Iya, iya. Kayak gitu. Kurang lebih ini aktivitasnya. Selanjutnya kayaknya ini slide terakhir. Oh, next. Ada satu lagi. Okay. Nah, ini galeri-galeri aja sih Pak. Jadi hobi saya memang dulu pengen memperkenalkan aja sih makanan-makanan gitu. Karena saya kan ada istri saya juga ya masak ya. Jadi sering undang ke rumah tuh saya pakein batik, pakein sarung, pakein kopea, gitu-gitu. Jadi mereka seneng, jadi mereka tahu, oh bahkan ada yang di atas yang pakai sarung itu, kenapa dia sampai pakai sarung? Dia memperdalam Indonesia Pak. Jadi S1-nya, dia itu anak HI, Hubungan Internasional. Dia mengambil spesialisasinya di Southeast Asia. Dan dia mengambil Indonesia dan Vietnam kalau nggak salah. Konsentrasinya S2-nya dia lanjutin dan dia memang tertarik banget dengan budaya Indonesia, makanya saya undang. Dia suka pakai sarung gitu-gitu. Kalau yang lain ya batik gitu ya, bakso gitu. Iya, iya. Seperti itu. Berarti betul batik itu betul emang dari Indonesia ya? Betul, Dan Pak. di sana dapat mereka batik seperti itu ada beli di Oh, tidak, itu perjuangan saya Pak. Nah, itu. Ya, jadi saya beli di Shopee. Jadi nitip dari Indonesia. Dari Indonesia beli ke Shopee, terus nitipin yang mau berangkat Pak. Nitip dong, ini mau bagi-bagi batik. Batiknya dikirim ke teman Indonesia yang mau pergi. Berarti di Belanda belum ada yang spesial? Ada, tapi mahal. Ada, mahal. Mahal banget. Peluang, gue. Iya, siapa tahu ya Pak ya, bisa bisnis. Peluang bisnis kan. Ya kita kenalin dulu budayanya, ketika mereka tertarik kita jualan. Ya benar kan? Kayaknya menarik semua batiknya. Iya betul. Oke, next. Next. Udah sih Pak. Udah ya galeri ini, baik. Ini galeri-galeri aja buat ya memori-memori. Oh, itu ada dosen saya juga yang paling enakeun, saya kasih batik juga. Oke. Mereka tidak terbiasa mungkinnya dikasih hadiah, tapi kayak saya jelasin, Pak, saya tuh suka banget sama kuliah Bapak, enak. Oh gitu. Oh ini penghargaan buat saya, makasih ya. Jadi mereka sangat menghargai. Apresiasi lah ya. Apresiasi betul. Kita. Ya. Kalau ini, Pak, ini hadiah. Iya. Oh ini ya. Gratifikasi ya. Gratifikasi yang di bawah sejuta. Iya, saya bilang. Bahasanya Saya senang aja sama gitu. Bapak gitu ya. Saya mata kuliahnya sangat masuk gitu ya. Dulu Bapaknya emang biopharmaceutical Jadi saya dapat banget gitu ilmunya tentang QC juga banyak dari Bapaknya. Jadi saya sangat appreciate. Jadi saya kasih batik deh Pak. Apalagi. Jadi makin ganteng kan dia pakai batik. Ya, betul. Apalagi orang Indonesia yang lebih. Gitu. Pak. Cukup, lebih. cukup ya. Kita kan bukan dari saya saja yang akan bertanya, kita akan membuka juga untuk Biotizen semua yang sudah tadi menyimak dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, silakan Biotizen mau terkait dengan tesisnya. Mudah-mudahan bukan tesisnya. Atau kehidupan di sana. Ya, boleh. Atau memang ada Biotizen yang sahabat-sahabat kita dari Gen Z, milenial yang memang punya keinginan untuk lanjut kuliah. Betul, ya kan? Mungkin jadi inspirasi karena kita dapatkan informasinya oleh-olehnya langsung dari orang yang memang pernah mengalami lolos PTP, pernah mengalami lolos apalagi ya berarti kan IELTS, nulis itu ya, yang semua motivation letter sebagian semua udah terlalu oleh Kang Pati ya, dan alhamdulillah beliau lulus. Alhamdulillah lulus. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat saja dan saya akan bacakan. Ternyata udah banyak. Alhamdulillah. Saya baca di situ aja, nggak apa ya. Selamat, oke. Baik, yang pertama dari Kang Rizka Safitri. Dari sana ya ada. Dari Kang Rizka Safitri atau Teh Rizka Safitri ini ya. Belakangnya Safitri. Selamat pagi Pak Atar dan Kang Patia. Terima kasih atas ilmunya. Saya Rizka
Teh Mhm. Rizka kali ya? Teh Rizka. Teh Rizka ya dari PMPV. Oh, PMVV masih Nah, QC nih. QC ya. Ya, Nah, tapi ini saya nggak kenal juga. pertanyaannya harus tesis nih. Yang izin bertanya Kang. Yang pertama terkait persyaratan yang Oh, diajukan saat mendaftar. Apakah baik. boleh tahu surat rekomendasi yang dilampirkan dari siapa? Yang Oke. kedua, jika berkenan boleh spill dong sedikit esai. Nah, ini nih. Jika berkenan boleh di-spill dong sedikit esainya bagaimana supaya menarik, itu yang tadi kita bahas ya, Betul. esainya seperti apa, dan juga bagaimana tips and trick menghadapi wawancara dan tes bakat skolastik Oh, LPDP. baik. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Silakan langsung Baik, saja. Mangga, ini ada 3 pertanyaan. Saya jawab yang pertama dulu ya, persyaratan yang diajukan saat mendaftar, surat rekomendasi yang dilampirkan. Baik, karena Mhm. kita sekarang sudah bekerja, biasanya Mhm. lampirkannya dari atasan, ya. Oke. Dari atasan atau dari kampus juga dari apa, S1 ya, Mhm. Mhm. dulu. Nah, kebetulan kalau dosen saya nggak ngasih dulu yang S1, karena mungkin sudah Mhm. kejauhan, kan saya Mhm. agak gap-nya jauh ya, Mhm. S1, S2, dan alhamdulillah tapi dari atasan dapet, dan pada saat itu tergantung universitasnya lagi. Makanya kemarin saya mencari, oh yang cukup dari, ada yang tidak usah melampirkan surat rekomendasi, Mhm. ada juga yang tidak clear menyebutkan harus dari pembimbing atau dosen S1. Jadi saya mencari yang seperti itu karena sejujurnya saya tidak mendapatkan rekomendasi dari, dulu di kampus dari ITB itu nggak dapet, Mhm. karena kata dosen saya yang di kampus dulu S1, "Fathia kayaknya sudah terlalu lama," katanya, "saya sudah tidak relevan lagi untuk menilai." Waduh, iya sih, emang saya emang tua ya, emang udah 30 Pak Oh dulu gitu gitu. ya, udah. Ada batasan usia kan waktu itu kan? Tergantung dosen sih, kalau Oh dosennya tergantung masih usia. kayak ngasih, kayak dosen S2 saya, "Fathia kalau mau lanjut S3 lanjut aja, ke saya aja Mhm. hubungin." Tergantung sih itu ya, balik Oke. lagi. Tapi memang persyaratan bisa diajukan dari, dosen sebelumnya Mhm. di, S1 atau S2 Mhm. sebelumnya, dan dari atasan. Biasanya Mhm. selevel, sebenarnya dari, manajer nggak Mhm. apa-apa, ya tergantung, dari yang dimintanya ke Mhm. siapa, itu nggak masalah. Esainya seperti apa Kang? Untuk esainya dulu saya karena dulu zamannya Covid, Pak, Mhm. jadi saya Mhm. mengangkat isu Covid, Mhm. kemudian saya juga menjelaskan tentang kalau saya bekerja di Bio Farma, Mhm. masalah-masalah yang saya dapat itu tadi terkait, Mhm. menjembatani penjembatanan gitu dengan environmental monitoring. Meskipun itu akhirnya bukan topik saya, tapi, mereka melihat gitu, oh, si kandidat ini sudah tahu, dia tuh akan ngambil, arahnya tuh kemana Mhm. gitu ya. Mungkin, Covid-nya sebagai jembatannya, kalau medical bioteknologi itu dibutuhkan. Nah, selanjutnya memang tesisnya memang saya fokus ke tadi, memang dari awal pengennya terkait, regulasi atau yang ternyata itu namanya science communication gitu ya. Sains komunikasi. Tadi yang nama Bio Farma itu juga bisa jadi nilai lebih ya? Bisa, insya Saya. Allah, apalagi sudah misalnya ada pengalaman berapa tahun, kalau Mhm. saya dulu ya sebagai QC kesehariannya seperti ini gitu, Mhm. itu juga bisa. Oke, wawancaranya gimana nih? Aduh, wawancara. Wawancara dan, tes skolastik? Ya, skolastik mah banyak aja belajar, karena saya udah 4 tahun yang lalu agak lupa, tapi ya itu mirip-mirip, katanya sih berubah-ubah, cuman Heeh. kalau yang saya ya, kan kita suka ada Bio Farma juga ada itu ya, psikotes ya. Iya, psikotes. Rasanya mirip-mirip seperti itu zaman zaman harita nya, Mhm. Pak, nya, Mhm. zaman dulu gitu ya, cuman memang mungkin berubah-ubah, tetehnya, terus aja update gitu, Mhm. apa yang harus dipersiapkan. Untuk Mhm. wawancara, insya Allah kalau sudah tahu arahnya kemana, Mhm. eh insya Allah bisa. Jadi dulu ditanyanya memang ke arah tesis, nanti mau Mhm. ngapain, kenapa Belanda, Mhm. kenapa Wageningen, gitu-gitu sih. Dulu masih ingat diwawancara oleh siapa? Orang Indonesia atau langsung Orang dari Indonesia Belanda tapi ya? in English semua, In English? heeh, in Oke. English, semuanya pakai bahasa Inggris. Mhm. Dulu beberapa dosen dari universitas dan ada mungkin kayak semacam asesor dari LPDP-nya. Oke, berapa orang? Kalau Dulu 3 orang, Pak. 3 orang ya? Kalau zaman Jadi saya ada 3 orang. LPDP, LPDP-nya 1, pewawancaranya 2. pewawancara itu mewakili terkait dengan esai tadi ya? Esai tadi. Esai Jadi, tadi? secara umum sih, tapi Oke. nanya juga ada yang terkait esai, ada yang secara umum, nanya-nanya Oke. kayak, yakin tesisnya bisa diaplikasikan misalnya, atau Mhm. misalnya, apalagi ya dulu, saya agak lupa, tapi Mhm. intinya lebih ke kenapa saya pilih ini, kenapa saya Mhm. pilih itu, kenapa esainya itu menggambarkannya seperti ini, Mhm. seperti itu. Ya, tapi persiapkan saja bahasa, dan yang paling penting tenang. Bahasa ya? Betul. Biar nyambung ya? Iya. Bapak, ada fun fact, saya sebenarnya 17 kali nyoba beasiswa. Ah, Ya itu, 17 Teh kali. Rizka catat besar-besar di buku HG-nya Teh Rizka ya, kalau memang ada niatan untuk KPDS sebagai Kang Fatih aja 17 kali ya. 17 kali, tapi memang Nah, bukan jadi tetap LPDP semangat. saja.
Saya nggak tahu boleh udah coba atau Ya mungkin, coba aja terus dan nanti akan ada apa, kayak gitu ya, Pak, ya, kayak, ini kayaknya, this is my time gitu this ya. is Jadi my kayak, time. oh ini kayaknya waktunya saya karena perbedaannya memang nyata sih dulu ketika yang ke-17 ini, kayaknya memang emang siapnya sekarang gitu. Jadi Dan waktu itu semuanya ngajunya ke LPDP, tidak ke enggak, Pak, beasiswa-beasiswa luar? beasiswa yang lain Oh, yang juga lain juga, oke. Cuman memang kok kayak nggak sreg ya, Mhm, kurang, kayak persiapannya kurang, sayanya belum mantep gitu. Nanti, mungkin Teh Rizka bisa, "Saya sudah mantap belum ya ini, untuk persiapan ini?" Kalau misalnya sudah siap, insya Allah bisa sih, seperti mhm. itu. Oke, kita langsung ke biotijen yang selanjutnya. Sukses Dari bagian untuk saya. Teh Rizka ya. Tetap semangat. Inspirasi tadi Mhm. jadi modal kita untuk lebih Mhm. motivasi. Yang selanjutnya dari bagiannya ya. Dari bagiannya Teh, Nadine, kayaknya Nadine mah nanya aja langsung ya, tapi ya iya. udah sok. Tapi sengaja biar dia dapat Oh, penanya iya iya, terbaik betul ya. betul. Atau bisa Oh iya, komunikasi dengan Kopi siapa Morning. tahu. Pilih 3 nanti penanya terbaik. Tapi nggak boleh satu bagian. Ya Nadine, maaf ya Nadine. Bercanda, bercanda. Oke, dari Teh Jasmine Nadifa Nadine, ya. atau Nadine. Iya. Panggilannya Nadine. Jasmine atau Nadine, Pak? Oke, saya Jasmine aja lebih enak. Iya. Jasmine. Teh Jasmine. Masya Allah. Chat available inside Pak. Wis, Pak Asep. Oke. Sama-sama. Oh, bukan saya. Oh ya, sama-sama. Saya Nadine dari PMM. Mau bertanya, di Belanda pasti beda culture dan budaya ya. Apalagi banyak mahasiswa lain yang berkuliah juga dengan Bapak. Membawa berbagai pengalaman dengan background mereka masing-masing. Kira-kira Pak, apa keterampilan atau mindset yang paling berkembang selama studi di sana Oh. ya Pak ya? Lalu hal unik apa yang hanya Bapak temui di Belanda yang sulit ditemukan di negara lain? Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak. Oh ini pengalaman. Ya, ya. Mindsetnya. Saya suka ini. Mindsetnya apa ya? Ya Mindset. ketika ke sana, ketika Kayaknya yang sampai sekarang saya belum Mhm. bisa integrasiin dengan budaya di sini, Pak, Mhm, budaya mhm. timur, itu, straightforward. Jadi kayak harus ngomong tuh harus ngomong langsung gitu, Pak. To the point lah. To the point. Enggak. Oh, berarti kalau gitu enggak Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh itu. kepada yang terhormat itu enggak? Enggak, Pak. Nah, itu Oke. saya lagi belajar lagi karena kayak, kayak kagok aja gitu ya, Mhm, karena mhm, misalnya kalau di sini kan ada Bu, bahkan ke yang mhm, seumuran tuh kan kalau mhm, sekarang budayanya tuh kayak Bu, Pak. mhm, Saya memang, itu yang memang harus diperbaiki lagi karena menurut saya itu juga baik gitu ya. mhm, Cuman mhm, kalau yang menurut saya suka dengan mhm, kondisi sebelum dan setelah, itu saya lebih, terbuka aja, Pak. mhm. Jadi lebih open dan lebih, suka untuk kayaknya kalau ada suatu masalah, kendala itu memang sebaiknya budaya diskusi itu sangat penting, Oke. kayak gitu. Jadi kita tuh tahu, "Oh, saya itu ada salahnya di sini," karena itu tuh budaya yang terus dikembangkan di sana. Mhm, Di mata kuliah bioproses desain yang tadi sekelompok mhm, 2 bulan itu, mhm, kita di 1 bulannya itu mhm. menilai satu orang ke satu orang lain secara langsung. Ah, "Kamu tuh kayak gini kamu tuh kayak gini," gitu. Saya dibilang, "Fathia itu sebenarnya banyak sekali, ilmunya karena mhm, kamu sudah bekerja, tapi kamu itu ngomongnya itu kok jarang ya di mhm, sebulan mhm. pertama," Itu gitu. langsung dan Langsung, tahu Pak. siapa yang menilai Nah, Kak? kita punya advisor lagi. Oke. Kita punya dosen satu yang Mhm, kita tuh diskusi, dosen itu tuh ngeliatin kita aja, "Oh, ini berjalannya diskusi itu kayak gini." Dosennya diem, tapi tidak mhm. memberikan apa-apa. Cuma dia menilai dan Dia ini ya? nah, ada dosen lain yang kayak sebagai konsultannya. Jadi kita tuh kan membawa masalah, nanti kita ke dosen itu. Ada dosen penilai, ada dosen yang sebagai konsultan. Dia Ah, nggak ngikut, tapi dia yang memberikan masukan. Kalau itu terkait pekerjaan lah ya ah, kalau kita. Nah, si dosen yang tadi nonton itulah yang nanti melihat ke personal-personalnya. Kita mhm, bahkan menilai teman kita, gitu. mhm. Itu tuh budaya langsung seperti itu yang Langsung sebenarnya ya. saya suka Berarti, banget. kalau katakanlah sekarang kita lagi, KPI akhlak yang KPI menilai akhlak. kita itu, kita tidak pernah tahu siapa, Betul tapi betul. kalau di sana tuh kita tahu yang Tahu menilai tahu, kita, Pak, tahu ya? dan nggak boleh baper gitu. Nggak Ya boleh emang baper, kayak saya gitu. jadi musuhin gitu ya. Iya. Ketemu, "Kamu nilai saya 3 ya?" Mas, harusnya kan bintang 5. Enggak boleh Enggak karena ya? relevan gitu, Pak. Mereka Oke. tahu, kenapa sih saya kasih nilai kamu, kurang gitu Mhm, ya. mhm, Karena memang kamu tuh, misalnya mhm, inisiatifnya mhm. kayaknya harus ditingkatin lagi. Kamu itu Oke. kontribusi di kelompoknya itu harus ditingkatin. Makanya di sebulan terakhir saya berusaha untuk harusnya bisa saya, harusnya Mhm, berani ngomong. Karena orang Belanda tuh pede banget ya, Pak, ya. mhm. Kadang kita jiper duluan, aduh kok mereka pada hebat gitu ya. Tapi pasti kita punya value yang Yes. lebih dari orang lain untuk apa ya, untuk, materi atau Mhm, untuk mhm. personality tertentu, jadi jangan khawatir, Oke. gitu, Pak. Hal unik yang tidak ditemukan di Indonesia di Bio Farma tapi ditemukan di Belanda, Di Belanda yang tidak ditemui mungkin yang di ditemui di sana, di nggak ditemui di oh, sini. saya malah Benar ya? Iya, yang ditemui di Belanda.
Oh, yang Hal unik yang ditemui di Belanda nih, kalau kincir yang angin mungkin. iya banyak sih yang kalau misalnya orangnya aja udah beda ya, Iya cara aja udah hidupnya beda sama di sana. kayak tadi. Tapi kalau ciri khas Belanda yang saya seneng banget dan Heeh, jarang ditemui di negara lain, oke. makanan Indonesia, Pak. Jadi Makanan Indonesia ya? banyak kayak teman saya S2 di Belanda, S3-nya pindah ke Swedia di Heeh, UME University. Jadi dia selalu sebulan sekali ke Belanda untuk belanja. oke. Karena di Swedia katanya susah banget untuk mendapatkan. Mungkin nanti Teh Anil ya bisa Mhm. confirm, I tapi i katanya yang susah. ditemui di Belanda ada, tapi di negara lain, sulit ditemukan? Itu masakan Indonesia. Di Belanda mah gampang, Pak. Oh ya? Kerupuk aja ada di supermarket, Berarti kerupuk. Belanda kayak di Arab Saudi yang ada Iya iya iya, iya betul. Arab Saudi mudah Ada, tapi lebih ke kayak kencur gitu-gitu aja ada. Dan oke. toko Asianya banyak. Oh, I see. Toko Asianya banyak. Jadi kalau kangen makanan sih nggak Heeh, sekangen itu asal kita bisa masaknya, Pak. heeh heeh. Karena bahan-bahan ada, bahan-bahan halal pun mudah ditemui. Itu kenapa dulu kolonial kita ke sini tuh karena rempah-rempahnya Jangan-jangan Indonesia. itu terinfluence juga, Pak. Eee, Tapi, sejujurnya mereka nggak bisa masak seperti kita wis gitu, ya. Kadang-kadang saya suka ngejekin orang Belanda, "Kamu tuh ngejajah kita lama, tapi kok masakannya kayak nggak ada rasanya ya?" Gitu. Karena mereka menjunjung tinggi kayak udah disupan, apanya, heeh, kayak nggak digoreng gitu ya. iya. Jadi memang kurang kurang patri lah Oke oke, orang Sunda mah, luar biasa. gitu, Pak. Oke, terima kasih Teh, Nadine ya. Saya yakin sudah sangat menjawab dan Amin. ikon senyumnya kita senyum juga. Selanjutnya, pertanyaan dari netizen yang selanjutnya yaitu Kang Farid Ridwan. Kang Farid Ridwan, betul ya? Pak Patia, izin bertanya, Mhm. diizinkan Kang, untuk jurusan populer yang banyak diambil mahasiswa Indonesia untuk studi di Belanda. Jurusan populernya apa di Jurusan sana? populernya tergantung university. Kalau di Kalau orang Belanda, Indonesia memilih ya banyaknya memang, karena mhm, universitas saya itu yang paling baiknya tuh di area pertanian, mhm, pertaniannya nomor satu sama mhm, food. mhm, Jadi kalau di universitas saya paling banyak food teknologi mhm, sama, itu apa tadi, pertanian, mhm, agriculture. Cuman kalau di kampus lain mungkin beda-beda, Pak, kayak di Delft itu teknik banyaknya gitu mhm, ya. Cuman di kampus saya banyaknya pertanian dan dan agriculture, cuman biotek juga termasuk yang ada, mhm, karena mereka mendeklar Wageningen itu sebagai City of Life Science. mhm, Jadi kotanya jadi kalau saya dulu di kampus itu, di ITB itu fakultas ya, mhm. biologi teh kalau di sana jadi kampus gitu. Jadi isinya Ah, tuh semuanya tuh yang familiar kita gitu. di Bahkan di social di science-nya sana lebih luas ya? lebih luas, Lebih tapi luas? areanya tuh area life science hampir semuanya di kampus saya ya. Mhm, mhm. Life science semua, kemudian social science-nya juga ke arah apa, regulasi agriculture, regulasi farma gitu. Mmm, Social science-nya juga bahkan ada mungkin agri-agrinya. memang Belanda core-nya mau ke sana ya? Salah Pertanian satu dan core-nya ke sebagainya, sana dan terpusatnya di kampus saya kalau di yang itu, kampus. yang Wah life hening science. ya? Wah, hening. Wah gening Wah, keningen, Pak. pronunciation Wah, geningan. wah geningan lah ya, Wah, geningan. wah geningan lah ya. Kayak gitu. Baik, Kang Fakih terjawab ya pertanyaan yang Mudah-mudahan luar terjawab ya, biasa. Pak. Kita doakan Kang Fakih juga kalau ada niatan untuk kuliah ke Belanda Amin ya, amin. Semoga. ngambil pertanian. Amin. Selanjutnya kita ke Pak Joni SPI. Selamat pagi Pak Joni, terima kasih atas sudah menuliskan pertanyaan di kami. Luar biasa nih Pak Joni, terima kasih ya pertanyaannya Terima Pak Jon. kasih, Pak. Yang pertama selamat pagi Pak Asep. Pertama-tama diucapkan selamat ya Pak Tia untuk keberhasilannya dan tesisnya. Terima kasih untuk paparannya sangat menarik. Izin bertanya Pak Patia. Terima kasih dulu ya. Terima Terima kasih, kasih Bapak. Pak. Pak Joni Oke. terima kasih. Nah, ini pertanyaannya. Ya, Pak, ini Yang susah pertanyaannya kayak. saya udah baca sekilas. Terkait dengan penerapan efisiensi penggunaan alat maupun sumber daya yang ada di Bio Farma, apakah sudah ada pemetaan pada proses mana dan dapat diterapkan? Dan apakah dapat dipetakan permasalahan maupun hambatan yang terjadi internal Bio Farma dan eksternal, misalkan penyusunan regulasi pemerintah bila hasil tesis ini diterapkan? Wah ini pertanyaan berat Bapak, banget ini. Pak Joni terima kasih, Pak, pertanyaannya. Saya baca lagi ya, Pak. Baca lagi Pak. Oke, sebetulnya kemarin, untuk tesis saya sendiri, Mhm, itu memang inisiasi, Pak. Jadi mhm, awalan yang, mhm, dosen saya mulai perdalam gitu ya, mhm, terkait Valley of Death, kemudian terkait Safe by Design. Nah, kami itu merupakan mengawali gitu ya mhm, penelitian ini. Jadi pada awalnya memang kita lakukan ini lebih ke tadi di overview saya, kita ke feedstock, ke mikroba, mhm, kemudian ke proses secara umum. Untuk peralatan memang di tesis saya belum ke mhm, arah sana. Mungkin, ke depannya yang bisa diterapkan di Bio Farma terkait peralatan ini memang, eee, harus ada harus terintegrasi. Kebetulan mhm,
saya kemarin ada di timnya Ibu Fitri Kia, Pak, itu Mhm, terkait pemetaan alat ini juga. mhm, Ya jadi, Bu Fitri juga sudah menginisiasi ini dan saya juga agak cukup relevan gitu ya ketika saya bergabung, ini tuh untuk mhm, mengefisiensikan, si proses di Bio Farma terkait, peralatan ini. Jadi mulai dari, eee, bukan procurement, planning, mhm, kemudian dari planning, procurement, kemudian operasional, sampai nanti akhirnya masuk ke manajemen aset, itu semua coba, dipetakan juga. Memang tidak berhubungan langsung dengan tesis saya, tetapi secara umum, apa ya, susah Pak ya. Jadi secara umum mungkin penilaian-penilaian ini sangat bisa diaplikasikan di, area lainnya, iya, termasuk si pemetaan alat ini. mhm, Jadi apakah kita sudah efektif dalam planning-nya, mhm, apakah, kita sudah mendapatkan ketika procurement kita mendapatkan alat yang relevan dengan apa yang kita butuhkan, kemudian apakah kita bisa memperpanjang waktu guna alat yang kita digunakan di operasional, IQ/OQ-nya efektif, PM-nya mhm, efektif, kemudian apakah yang di aset itu bisa kita recall gitu mhm, untuk mhm, digunakan kembali, memang itu kemarin ambisinya seperti itu Pak, kelompok kami gitu. Tapi mhm, memang mhm, untuk tesis saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berhubungan, mhm. tetapi, ambisi dan tujuannya mirip, Betul, seperti betul. itu. Jadi kalau mungkin kalau tesis itu kan tidak harus 100% plak keteplak 100% diterapkan seperti itu Betul ya, betul. tapi ada cara berpikir, Iya iya, alur proses, metodologi yang betul. bisa diterapkan ke biofarma tadi ya, Kak? Betul, Pak Asep, terima kasih. Nah itu, critical thinking kita, Heeh, kemudian tadi mungkin metode-metodenya dari heeh, interview, mhm. apakah itu bisa diterapkan? Sangat mungkin gitu ya untuk pemetaan ini. Oke, karena ini sangat menarik dan ini Iya, menjadi, kalau perusahaan itu untuk naikkan laba itu cuma bisa 2 lah, katakanlah efisiensi betul, dan juga, peningkatan peningkatan, penjualan iya. gitu ya. Efisiensi karena ini bahasa efisiensi ini terkait dengan kita semua, yes, saya nambahin sedikit pertanyaannya. Tadi sampai Oh, Bapak Kakak, nambah pertanyaan? Oke. menguatkan Iya, IM. Sekarang kan, environmental monitoring. environment monitoring yang sekarang lagi dikoordinasikan untuk Bio Farma ada aplikasinya. Betul. S Oh, di Ki100 Pak, heeh, ya betul. sekarang ada tanggapan? Betul, untuk Ki100 sendiri sekarang kan sedang, yang apa ya, yang menggodoknya Mhm, itu mhm, teman-teman, kami ya dari mhm. QC, kemudian ada Untuk QA yang dan IM-nya ya, IT, QC itu PM, ya? ya. Environment PM Monitoring. karena tim samplingnya di saya, Pak, sampling dan Oke. observasinya itu Mhm, di PMM, kemudian mhm, QA-nya itu ya mhm, regulasinya, mhm, mhm, trending-nya, dan IT adalah, apa ya, pelaksana lah ya, pelaksanaan untuk, development si aplikasi ini. mhm, Nah memang, untuk Ki100 mhm, sejujurnya ya, Pak, ya, kalau Ki100 itu kan dia development IT, saya rasa mungkin aplikasinya agak jauh dengan tesis saya, mhm, ya. mhm, Tetapi, yang saya coba terapkan di, PMM maupun di Bio Farma secara umum adalah efektivitas dari penggunaan alatnya kita. oke, sip. Kayak misalnya ada regulasi baru, Mhm, kita butuh alat baru nih, jangan sampai alat baru yang nanti kita, procure, yang nanti kita pesan, itu tuh tidak berguna gitu ya, mhm, tidak terlalu, valuable untuk kita gunakan. Nah, saya ingin mencoba kita tuh pertama berarti pemahamannya dulu dari mhm, mhm, terminologinya, bener mhm. continuous tuh seperti apa sih Nah, itu sebenarnya? sesuai metode yang dilakukan Betul, Kakak jadi pasti saya ya? pengen ngerti dulu terminologinya, bener nggak? Apakah kita pemahamannya Mhm, seragam tidak mhm, antara kita, vendor, regulator, mhm. QA, QC, produksi itu sama tidak ya? Gitu. Jadi ingin sekali menjembatani Mhm. ini semua gitu, Pak, agar Awas. proses ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Insyaallah. Amin, Amin, amin. Ya, gitu. jadi ini perlu kolaborasi, alignment dari Iya. semua departemen dan Iya, sebagainya ya. iya. Namun secara umum tadi misalnya Ki100 juga sebenarnya bisa diterapkan sih metode-metode Mhm, ini gitu ya. mhm, Karena pasti tim IT juga harus menjembatani kebutuhan dari teman-teman mhm, QC, QA, produksi dan lainnya, mhm. seperti itu. Insyaallah sedang berjalan ya, Ya insyaallah dan insya kita Allah akan juga, sudah merasakan ini ya, efisiensi dan amin. efektivitasnya ya. Sudah go live ya Bapak Sudah go Deva live kemarin juga sudah Pak Deva. menggo-live-kan di 9 fasilitas. Mungkin ada beliau di sini. Langsung WA saya. Oke, pertanyaan selanjutnya dan apakah dapat dipetakan tadi sebenarnya udah ya? Ya. Petakan sudah bisa. Oke, terima kasih Pak Joni. Kang Fatia nanti memilih pertanyaan terbaik, tapi mungkin Pak Joni salah Pak satu Joni terbaik iya nih. sih ini Pak Joni Kayaknya luar biasa, aku tes dulu aja ya, kita Pak sudah Joni dicirian. ya cirian dulu lah, karena Pak pertanyaannya Joni terima kasih thank you. pertanyaannya insightful sekali karena itu membuat kita mikir ya Pak. Kalau saya pribadi, oh ini pertanyaannya harus Betul. iya, Ya, harus dan teman-teman diapresiasi. atau biotizen semuanya yang, pendidikan ke luar negeri, short course dan Betul. sebagainya, itu harus ada alignment dengan
Bio Farma juga, Betul. karena kan dibiayai oleh Bio Farma ya. Betul, Seperti Pak. itu. Ya, Oke. dibiayai oleh Bio Farma, betul. Terima kasih Pak John. Terima Luar kasih biasa Bio kita. Farma. Thank you. Luar biasa, luar biasa. Sekarang pertanyaan ke Ibu Popi. Oh, Bu Bu Popi, saya Popi. belum bacain nih pertanyaannya, berat juga nih Bu kayaknya. Pop, semoga Bu bisa Pop. saya jawab. Kang Fatia, selamat untuk kesuksesan sekolahnya dan juga sharingnya. Oh enggak, ucapan selamat loh. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih Bu Popi ya. Izin bertanya Kang, adakah cara dan tips and tricksnya saat lalu mencari concern penelitian dari kampus-kampus yang diincar? Biasanya saat wawancara LPDP ditanyakan seberapa jauh kita tahu concern penelitian dari kampus yang kita tuju. Terkait dengan kampus ternyata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaan bagus juga sebenarnya. Silakan Kang. Mencari concern penelitian, baik. Jadi dulu memang saya kan di IM, Bu. Jadi saya dulu mencoba mencari tentang regulasi awalnya. Nah, regulasi itu ada 2 yang saya incar, itu ada di Wageningen. Sebenarnya dia sangat luas, tapi ada Departemen Pharmaceutical Policy and Regulation khusus. Itu namanya di Utrecht. Di Utrecht University, masih di Belanda, di kota Utrecht. Cuman memang policy-nya itu memang mereka lebih ke arah-arah yang uji klinis, surveillance. Pas saya baca gitu, memang mengintegrasikannya agak PR lagi. Saya dulu juga internship pengen daftar ke sana tapi tidak diterima karena memang concern-nya memang agak jauh. Tapi mungkin itu bisa dibangun, tapi untuk ranah S3. Karena kita kan bisa membawa topik sendiri. Nah, dulu makanya saya mencari yang lebih bisa menerima concern saya ke regulasi. Oh, mungkin Wageningen ini bisa karena mereka juga seluruh aspek life science-nya tuh ada, mulai dari social science-nya itu ke arah life science juga gitu, Pak. Jadi ini tuh semuanya life science. Jadi bisa banget saya mencari regulasi, dan di sana ada khusus share group atau kelompok keahlian tentang regulasi tapi di makanan. Dia di food. Cuman saya di biotek kan. Nah, di biotek juga ternyata mulai ke arah sana arahnya. Memang ini tidak secara gamblang dijelaskan di website, tetapi minimal ada poin-poin penting yang mereka sedang kaji. Itu tuh bisa dicari. Nah, dulu memang ada biomanufacturing and digital twin. Itu ke arah baca di bawahnya memang ke arah penjembatanan itu. Oke. Memang panjang sih Bu prosesnya, mencari-carinya lumayan PR. Makanya akhirnya saya memilih Belanda daripada Swedia tadi, karena Swedia lebih ke teknologi. Dan Belanda juga Euro ya, mungkin dekat dengan Inggris. Dekat Inggris, tapi nggak sempat Pak. Piala Euro dan sebagainya. Iya, nanti istri saya ngamuk soalnya kayak berempat gitu ya, agak mahal. Agak mahal juga. Ya, kalau yang teman-teman saya memang pada nonton ke Inggris. Iya kan, dekat ya Piala Euro. Oh, cuman Piala Dunia dulu di Belanda. Pas saya di Belanda. Pas berarti ya? Jadi kita nobarnya di Belanda. Seru banget Pak itu. Ketika lawan Argentina saya nontonnya. Oke, pas banget nih. Itu pas banget, itu seru banget. Gak ngajak lagi. Terlalu. Cuman kalah. Oke lah. Baik, terima kasih Bu Popi. Ini betul ya Bu Popi pengawasan ya? Bisa salah juga. Sepertinya Bu Popi pengawasan ya, mohon maaf. Atau ada Popi PMKF juga Pak. Nah, makanya saya konsul LPDP. Terima kasih ke Bu Popi ya, yang menyampaikan terkait dengan concern penelitian dari kampus yang dituju ya. Selanjutnya kita ke Kang Irfan, karena waktu terbatas juga saya sepertinya jadi selamat nih. Nggak akan banyak pertanyaan yang ini. Saya akan cepat saja ya. Selanjutnya ke Kang Irfan Taufi. Selamat buat Pak Fatia untuk keberhasilan dan tesisnya. Izin bertanya Pak Fatia, seperti apa sistem pendidikan di Belanda? Apa saja hal unik yang mungkin dialami Pak Fatia selama di sana? Nuhun Pak Atar, sama-sama. Pak Fatia, silakan. Walaupun tadi sudah disampaikan, sudah cukup saya sampaikan di slide keberapa. Jadi intinya kalau sistem pendidikan di kampus saya ya, karena saya tidak bisa mengeneralisir, intinya periode. Jadi sistemnya itu sistem periode, bukan semester, di mana satu periode itu 1 bulan atau 2 bulan dengan fokus pada 1 atau 2 mata kuliah saja. Jadi fokus banget. Itu kemudian hal-hal unik mungkin lebih ke kondisi apa ya, environment-nya ya, lingkungannya gitu, lebih beda-beda gitu. Dengan kultur yang banyak, kita bisa lebih toleransi, lebih open minded, lebih ternyata jauh ya, ketidakseragaman ini tuh challenging tapi seru untuk dijalani. Oke. Siap, terima kasih Kang Irfan ya. Dan semoga juga ada niatan Kang Irfan untuk kuliah di sana. Amin. Sukses selalu untuk Kang Irfan, tetap semangat. Selanjutnya, dan sebelum kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Biotizen nanti kami akan menyampaikan post test untuk kegiatan ini. Dan nanti juga ada penilaian, mohon bintang 5 ya Kakak. Bintang 5-nya ya Kakak. Silakan kita lanjut. Semoga bintang 5 ya Pak. Nanti kasih tahu ya Pak, saya bintang berapa. Saya siap. perbaiki kalau banyak salah. Karena menginspirasi harusnya bintang 6 gitu. Amin. Selanjutnya dari
dari Kang Lanang sebenarnya, Kang Lanang Betul. Nugroho ya. Permisi Pak, terima kasih sudah sharing terkait pengalaman di Wageningen. Saya Lanang Nugroho dari Uji Hewan, Oh Putra ya. Papatia mau bertanya sekali jika boleh, apakah bisa diceritakan challenge selama proses persiapan pendaftaran beasiswa dan proses keberangkatan Pak? Terima kasih. Seberapa sih sebelum berangkat tuh challenge-nya 17 kali loh? 17 kali ya yang saya temui ya. Hmm. Terima kasih Kang Lanang. Memang animal science di sana juga sangat berkembang di Nah, Wageningen. Dulu kalau nggak salah satu relatifnya Pak Dori, atasan saya dulu juga dari Wageningen. Makanya Pak Dori dulu cukup semangat, kamu Wageningen gitu. Pak Dori itu dulu semangat juga. Jadi intinya kendala pada saat atau challenge pada saat mencari beasiswa itu adalah kesiapan kita. Jadi mohon bertanya kepada diri sendiri lagi, kita sebenarnya sudah siap atau cuman pengen aja? Oke. Kalau cuma pengen aja sepertinya harus banyak yang digali lagi. Kemudian yang kedua bahasa Inggris adalah absolutely penting ya, itu sangat penting. Saya bahasa Inggris itu IELTS dan TOEFL tuh nyobain 7 kali juga, Pak. Oke. Jadi nggak, buat saya kayaknya saya bukan orang yang pinter ya, karena banyak banget percobaannya, cuman ya dengan usaha tersebut insya Allah akan ada hasil Dengan yang resilient terbaik. Ya code resilience-nya harus tinggi juga kuat gitu ya. ya. Jadi harus tahan banting gitu ya, karena mungkin teman-teman yang berusaha lebih itulah yang mendapatkan. Nah, challenge-nya pertama kesiapan mentalnya, kesiapan apakah benar saya sudah siap. Kedua adalah bahasa Inggris adalah salah satu yang paling penting. Itu bahkan bukan di beasiswa nanti setelah kuliah. Terus selanjutnya masih banyak mungkin ya challenge-challenge yang lain, tapi lebih ke teknis-teknis sih. Keluarga kan harus betul-betul itu juga, setuju Iya, juga kan? ya, dan kalau misalnya memang ingin dari Bio Farma dikomunikasikan. Kalau keluarga sih tidak banyak kalau dari saya ya, karena istri Sangat dan setuju anak ya? sangat setuju asal ikut. Oke. Oh, asal Asal ikut ya. ikut gitu. Kalau misalnya dari Bio Kayaknya Farma, sih kalau nggak ikut takut ada apa-apa nih Bapak. ya mungkin kalau dari Bio Farmanya dikomunikasiin supaya ke atasan misalnya kayak, Pak, Bu, saya sepertinya ada keinginan ini, apakah memang relevan atau misalnya penting juga, nanti kan sayang kalau udah dapat beasiswanya tapi nggak dapat izin atasan. Tadi yang paling penting absolute English, Bahasa Inggris Pak penting banget. IELTS-nya berapa? IELTS-nya saya 6,5, 6,5. sudah nyobain Itu banyak kan deh. syaratnya 6 ya? 6,5 dulu. 6,5 ya? Pas Oke. aja. Pokoknya nilainya tuh 6,5, reading dan listening-nya 6,5, writing dan speaking-nya 6, Pak. Tapi untungnya naik ke atas gitu, jadi 6,5. Jadi saya 6,5-nya sangat kurus. Sangat kurus banget. Jadi kalau ada satu komponen lagi yang 6, saya udah nggak masuk. Itu percobaan terakhir saya, kayak udahlah pasrah kayaknya. Teman-teman tetap semangat Tetap ya. semangat aja. Kang Lanang kita doakan sukses. Amin. Kalau ada keinginan untuk ke sana Kang Lanang jangan pupus. Justru ketika mengikuti Kopi Morning ini harus segera digebuk-gebukan. Semangat Kang Lanang. Kalau saya nggak usia mungkin pengen juga. Coba aja Pak, insya Allah Ya. ada Pak, nggak apa-apa. Padahal usia jangan aja hambatan ya. Ada banyak beasiswa yang tidak melihat usia juga. Pak Atar semangat, Pak Atar juga. Siap. Terima kasih Kang Lanang, pertanyaan luar biasa. Selanjutnya kita Kak Ari Lubis. Selamat pagi Pak, saya Ismunandar dari SPI. Izin bertanya apakah jurusan STEAM ataupun non STEAM perlu GMAT tes juga untuk cakupan di Eropa, apakah Bapak ada insight? Oke. Kang Ari Lubis. Langsung aja ya Pak. Boleh. Mungkin untuk GMAT setahu saya itu untuk Amerika banyaknya. Kalau di Eropa sendiri tidak banyak. Tidak banyak yang nge-push untuk punya GMAT. Saya lupa apakah ini untuk jurusan bisnis ya. Kalau tidak salah bisnis manajemen. Mungkin ada beberapa yang punya poin plus ketika kita punya nilai GMAT. Tapi kalau misal GMAT ya biasanya disingkatnya. Tapi kalau misalnya di Eropa, apalagi untuk STEM biasanya tidak. Kalau untuk STEM biasanya cukup IELTS. Terus mereka biasanya melihat dari universitas, apakah bukan dilihat dari universitas mana bagus atau enggaknya, tapi relevan atau enggak. Kayak misalnya saya dari biologi, biological science, pengen masuk biotek, beberapa teman saya nggak masuk dari kampus Indonesia karena nggak punya kalkulus 1 dan 2. Dilihatnya itu seperti itu, jadi lebih detail ke arah sananya. Atau misalnya kalau tidak relevan dari kampus, lihat dari pekerjaan. Kalau kerjaan kita sudah menggambarkan, terima kasih 6 tahun Bio Farma, itu menggambarkan sekali kalau saya berada di industri farma dan medical biotek adalah salah satu yang relevan gitu. Oke, jurusan STEM ya, di Metes ya. Semoga jadi sepertinya Kang Ari Lubis ada keinginan, kita doakan juga ya, dan tetap semangat. Pak Ari Lubis, Pak Ismunandar ya. Ini ya Pak Ismunandar ya. Pak Ismunandar, oke. Ismunandar. Terima kasih pertanyaannya Kang Ismunandar. Selanjutnya kita ke Teh Nurul Asih. Terima kasih atas insight-nya. Saya Nurul Asih dari FPVP 1. Izin bertanya, kapankah kita bisa mendaftar LPDP setelah diangkat menjadi karyawan tetap?
apakah ada ketentuannya untuk mendaftar LPDP, apakah menunggu mapping beasiswa dari SDM atau bisa kapan saja? Apakah seleksi LPDP-nya via Bio Farma atau sama seperti yang reguler? Bagaimana step-step perizinan birokrasi ketika mendaftar LPDP dari Bio Farma, terus apakah posisi kerja tetap atau bisa transfer karir, dan apakah saja kira-kira topik insight yang didapatkan di Belanda untuk inovasi di Bio Farma selain tesis Kang Patia? Sepertinya memang ada beberapa pertanyaan yang bagusnya dijawab oleh human capital ya, Iya, terkait dengan betul betul regulasi dan betul, sebagainya. karena ini regulasinya ke human Tapi capital. mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi insight juga dari Kang Patia yang sudah berpengalaman. Sepertinya jawaban saya mirip sama Pak Atar. Mhm, Mungkin, Teh Nurul Asih bisa lebih bertanya ke human capital dengan mhm, regulasi sekarang seperti apa, karena takutnya saya ada kesalahan ya dengan mhm, regulasi mhm, terbaru. Saya, berangkat itu saya memperoleh izinnya di 2021, takutnya itu mhm, 4 tahun yang lalu dan kurang relevan gitu kalau mhm, dijawab dengan keadaan sekarang, mangga ditanyakan mhm, ke human capital untuk poin 1, 2, dan 3 sepertinya mhm. Pak Atar ya. Yang terakhir mungkin bisa jawab Ya, nih. topik insight yang didapatkan di Belanda untuk inovasi di Bio Farma selain tesis Kang Mhm, Fathia. Jadi mungkin dari segi budaya lah ya, ada mhm, mungkin beberapa yang bisa diadaptasi, budaya independen, budaya tadi, straightforward, yang bagusnya mhm. mungkin bisa kita ambil, tolerannya. Itu yang sebenarnya yang lebih mahal sih menurut saya Oh, Pak, I daripada see. apa yang saya dapat hard skill-nya gitu Mhm, ya. Karena, pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang saya juga hargai dan mhm, apresiasi sehingga saya bisa, apa ya, berkembangnya lebih gitu ya. mhm, mhm. Mudah-mudahan dan selalu bersyukur ya, insya Allah misalnya kalau Nurul Asih dapet, harus bersyukurnya tuh beneran karena saya sampai mau pulang pun kayak, saya beneran gitu sekolah keluar gitu ya. Karena kayak masih nggak nyangka aja. Ini di Belanda bukan Iya, ya? ini Belanda bukannya Kayaknya harus psikotes kayak tadi ya. betul, Pak, gitu. Cuman untuk inovasi yang bisa dikembangkan di Bio Farma mungkin, secara hard ya, Mhm, mhm, keilmuannya, kalau tertarik ke regulasi tadi mhm, di Utrecht sama di Wageningen bisa, kalau misalnya tertarik ke area-area yang lebih ke mhm, biopharmaceutical, sepertinya Leiden itu lebih relevan menurut saya. mhm, Karena kalau, Wageningen mungkin secara umum bagus, tetapi kalau beneran fokusnya ke area-area medis gitu mhm, ya, medis banget, farmasi banget, itu di Utrecht sama di Leiden sepertinya lebih relevan. Saya dulu sempat lihat biopharmaceutical science-nya di Leiden, mhm, tapi itu arahnya tuh lab banget gitu. mhm, Kalau, Teh Nurul sukanya wet lab, mhm. itu sepertinya di Leiden. Tapi kalau misalnya area-area regulasi tadi, Utrecht, Wageningen bisa. Kalau Utrecht secara umum bagus Oke. farmasinya. Terima kasih Teh Nurul, kita doakan juga sukses ya dan tetap 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 semangat ya, dan inovasi juga kemarin ada inovasi award dan saya Betul, melihat Kang Fatia naik eee, panggung. tidak saya kalah. Oh, Saya kalah Bapak Ibu. tapi sudah Cuman memberikan yang terbaik untuk Bio Farma memberikan ya inovasi kan? ya, oh, menangnya menang dulu di sebagai high improvement Nah, apa ya lupa, Pak. improvement ya. Bukan, high achiever kalau nggak Oh, salah, hasil high cepat. achiever team, Oke. alhamdulillah. Tapi Mhm, untuk inovasinya sendiri, alhamdulillah belum, mhm. ya. Jadi, ya itu tapi itu program yang, baik sih ya, layak untuk dilanjutkan gitu ya, menurut saya. Waktu habis ya, Pak, ya? Oke. Oke, Biotizen semuanya alhamdulillah Mmm, kita, ke jadi proses panjang ya, ya. baik Biotizen, kami menyampaikan proses-proses yang iya, kami menyampaikan proses saya jadi ngeheng begitu melihat inovasi ya. Biotizen kami ada proses dan mohon berikan bintang 5 ya Kakak. Oh, nggak usah. Objektif aja sih, Objektif nanti aja saya ya. menerima kritik, Ya, kritik dan objektif saran. saja. Terima kasih, Teh Nurul, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan memang sudah kita bacakan juga ya, dan nanti kita akan memilih proses terbaik dan kita akan bacakan apresiasi-apresiasi untuk Kang Patia dan juga tentu saja apresiasi untuk Bio Farma kita semua dari Pak Joni, terima kasih Pak Asep dan Patia, tetap semangat ya. Semangat, Pak. S3 lanjutin. Weh, Eee eee ninggalin lagi nanti. ya harus mengkaji lagi, tapi Harus saya ngaji kayaknya belum lagi. siap kalau sekarang. Siap. Kang Lanang Nugroho, terima kasih Pak Patia atas sharing-nya, terima kasih Terima Kang Lanang juga kasih. apresiasinya, dan juga dari Kokom Bio Farma, terima kasih atas Biotizen semuanya. Silakan mengisi post-test, dan proses ini tentu saja akan ada perbaikan untuk kami dan sebagainya ya. Dan pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang gampang-gampang lah ya. Pertanyaan Gampang sih. gampang-gampang semua. Dan juga komunikasi perusahaan menyampaikan email survei terkait dengan kegiatan komunikasi perusahaan, mohon berkenan Bapak Ibu Biotizen semua dimanapun berada ya diisi survei untuk kami karena itu akan melihat pengembangan atau hal apa ya yang perlu kami perbaiki, Iya. contohnya lighting. Ah, Ini dulu teknisnya masukan-masukan apa ya? teknis dari Biotizen. Alhamdulillah terima Oh, kasih loh.
Jadi Ya saya silakan kaget sih masuk ruangannya Biotizen, ini bagus. ada email dari kami yang dari kemarin mungkin kami share juga hari ini terkait dengan masukan survei dari komunikasi internal kami. Selanjutnya dari Kang Berna, Kang Fatia keren, teladan, menyala abangku. Ika Iquen on bin Tuesday. sudah tahu lah bahasa Bahasa Belanda. bahasa Belanda. Kayaknya Berna pakai Google Translate. Wah, kayaknya dia cocok ke Belanda kan. Iya ya Berna, Pak Berna mungkin mau ke Belanda. Kita doakan kamera ke Belanda lah ya. Ajak saya kan. Bio Farma Kang Bima, terima kasih Pak Tia, menginspirasi izin pantun. Sok, buah nangka, buah kedongdong. Cakep. Sampai segitu Kang Bima pantunnya. Kang Bima buat pantunnya. Buah nangka, buah kedongdong, titik-titik. Terima kasih Kang Bima. Oke. Belum selesai itu. Belum selesai. Biotizen karena waktunya juga luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan walaupun kita tidak bisa langsung komunikasi secara live ya, bisa tapi secara chat juga memberikan apresiasi untuk kami, memberikan semangat untuk kami. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat dan Amin. memberikan inspirasi juga ke Kang Fatia dan juga saya yakin semoga ini dapat menginspirasi semua Biotizen. Amin. Amin. Sekarang sebelum saya tutup yaitu prosesnya jangan lupa diisi dan juga Kang Fatia kata penutupnya. Kami persilahkan. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke acara Coffee Morning ini. Kepada Biotizen semua, ketika punya keinginan atau ya punya ambisi untuk melanjutkan sekolah, saya rasa teman-teman pasti bisa melakukannya. Jadi jangan patah semangat. Kegagalan dianggap sebagai pembelajaran, ya. Insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Itu aja sih, Pak. Luar biasa, boleh dong apresiasinya di reaction ya. Reaction untuk kita semua, bukan untuk Kang Fatia saja, tentu untuk Kang Fatia, tapi juga untuk Bio Farma, karena kita memiliki orang-orang hebat yang saya yakin yang hadir pada kesempatan ini. Saya yakin ratusan orang yang hadir di kegiatan ini mereka orang-orang yang ingin terus mengembangkan dirinya, karena nggak akan mungkin kalau mereka melihat ini mereka tidak ada keinginan terus mengembangkan diri ya. Betul, Pak. Betul. Kalau kata penutup dari saya karena saya udah nulis ya. Oh iya, mau masuk mangga, Pak. Baik, berarti alhamdulillah kita di acara penutup tadi belum dipilih pertanyaannya ternyata. Siapa? Sekarang, Pak. Kang Joni. Sekarang aja Kang Joni, Pak Joni, alhamdulillah dari SPI, siapa lagi? Kang Rizka yang LPD PSI, Kang Bu Jasmine ya, Mindset, Farid, mungkin yang penanya pertama, Pak. Teh Rizka ya? Teh Rizka. Rizka, oke. Yang ketiga saya agak KKN sedikit boleh? Boleh. Jasmine lah tentunya. Jasmine ya, karena memang pertanyaannya bagus ya. Bagus sekali. Mindset apa yang di Belanda itu ada, di negara lain nggak ada. Betul. Jawabannya itu adalah makanan. Insightful. Jasmine ya, oke. Terima kasih. Selamat kepada Pak Joni, Kak Teh Rizka dan juga Teh Jasmine ya. Pertanyaan terpilih semua, pertanyaan yang masuk sangat-sangat bagus. Cuman karena kami apresiasinya terbatas untuk ini yang dikasih apresiasi, jadi hanya memilih 3. Dan nanti juga untuk prosesnya bagi Biotizen yang mengisi proses, nanti kami akan acak dan akan ada 3 Biotizen yang mendapat apresiasi dari Bio Farma yang mengisi proses itu. Jangan lupa mengisi proses, jangan lupa mengisi proses. Siap. Kita tutup saja. Baik, Biotizen, hari ini kita belajar bahwa ilmu tidak hanya ditemukan di ruang kelas atau laboratorium, tetapi juga di perjalanan, di pengalaman, dan di setiap interaksi yang membuka cara pandang baru. Melalui kisah Kang Fatia tadi, kita diingatkan bahwa kesempatan belajar bisa datang dari mana saja, dan dari setiap langkah menuntut ilmu sekecil apapun akan selalu memberi arti besar bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar. Biotizen, mari jadikan semangat belajar Kang Fatia sebagai pengingat untuk kita semua bahwa berbagi pengetahuan dan terus mengasah diri adalah bagian dari kontribusi terbaik kita untuk Bio Farma dan Indonesia. Dan saya ada pantunnya lengkap, nggak kayak Kang Bima tadi nggak lengkap. Pantun untuk kita semua, ngopi hangat di pagi cerah. Cakep. Cerita Kang Fatia sungguh indah. Amin. Belajar di luar bukan perkara mudah, cakep, tapi hasilnya luar biasa dan berkah. Alhamdulillah. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah inspirasi dimanapun kita berada. Terima kasih Kang Fatia. Ya, sama-sama Bapak. Dan terima kasih kepada Biotizen semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini. Sini. Alhamdulillah. Thank you. Berarti luar biasa kayak Kang itu. Eria sama betul, memang tidak bisa 1-2 kali dicoba 17 kali. Ya, saya mah lama. Cuman memang ya 10 kali itu